Cuaca di bulan Juli memang seperti itu, pagi masih di bawah sinar matahari keemasan. Kamar bayi membentang di mana-mana saat itu hujan di siang hari dan jatuh. Tidak ada tanda peringatan. Itu membuat orang kembali. Bawa alve gelombang biru tua ke lapangan. Tutup dan cuci baju, tiba-tiba hujan mulai turun dan dia tidak memakai jas hujan. Setiap tetes hujan dicabik-cabik dari helm itu merembes ke dalam daging melalui kemeja tipis. Membuatmu menyembah dirimu sendiri, dia mengelus hujan di wajahnya diam-diam kesal. Aku bersumpah demi Tuhan, aku akan berada di sana. Bersin hidungku mulai kedinginan. Padahal ini bulan Juli, hujannya dingin. Ia mengusap kedua lengannya ingin menghangatkan diri. Saat itu hujan dan terlalu dingin. Kulit ayam mengambang. Oh, begitu dingin, bergumam dalam mulutku, bergegas masuk ke dalam rumah. Bulam sedang membersihkan dapur. Itu terlihat basah seperti tikus. Ketika Anda berlari masuk, Anda menyalahkan diri sendiri. Sudah berapa kali aku bilang, letakkan jas hujan di bagasi kemanapun Anda pergi. Tetap tidak mendengarkan. Ini tidak berat. Semuanya basah, bukan? Ganti pakaianmu. Kemudian mandi air hangat atau sakit. Tidak ada yang bisa membantu? Ya, aku akan mengubah sesuatu. Jawaban liturgi Hafong lalu bergegas masuk ke kamar untuk mengambil pakaian, bawa ke kamar mandi untuk menggantinya. Keluar dari kamar mandi, aku melihat ibu sedang duduk di meja makan. Dengan secangkir teh jahe yang sudah jati ini menguap. Satu tangan menyeka rambut, satu tangan menarik kursi ke bawah. Nyonya Lin mendorong cangkir ke arahnya dengan ramah bertanya, "Ini, minum secangkir teh. Tetap hangat. Bagaimana dengan pekerjaan hari ini, Nak? Bawakan secangkir teh ke mulut Anda." Tiup ringan dan teguk, rasa jahe panas di tenggorokan menelannya. Begitu hangat. Ibumu yang dulu juga sama. Hanya mulut jahat, tapi hatiku selembut bihun. Masih menikmati aftertaste manis dan pedas teh jahe di mulut. Ketika saya mendengar tentang pekerjaan itu, wajah saya turun. Dia meletakkan tehnya di atas meja dan menggelang. Belum ada yang membaik, Bu. Aku memecahkan rekor di mana-mana. Saya belum melihat panggilan kedua belah pihak. Turun di atas meja, dagu ke lengan memutar, cangkir jatuh ke dalam perenungan. Ketika saya masih kecil, saya ingin tumbuh dewasa. Saya sangat berharap untuk segera keluar dari sekolah. Pikirkan, Anda sudah selesai belajar. Jika Anda memiliki gelar di tangan, Anda akan mendapatkan pekerjaan. Akan mudah menghasilkan uang. Tapi sampai VA memasuki masyarakat, Anda hanya merasa sangat naif. Semuanya tidak semerah muda yang Anda bayangkan. Hidup ini tidak sederhana sama sekali. 1 bulan yang lalu, memegang ijazah perguruan tinggi kelas atas di tangan Anda, saya tidak tahu berapa putaran. Di kota ini, Anda pergi ke banyak perusahaan untuk melamar pekerjaan. Dimanapun tanda rekrutmennya adalah visit. Saya tidak tahu berapa banyak file yang dikirim. Tapi itu hanya janji yang menunggu untuk diumumkan. Jujur, Anda mulai frustrasi. Aku tidak percaya begitu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kembali ke rumah teman Anda. Banyak orang tinggal di ibu kota mencari peluang. Tapi karena aku sendirian, jadi dia memilih pulang dan melamar pekerjaan. Saya pikir dengan gelar, jenis sertifikat yang sama bagus, ini akan mudah untuk direkrut. Tapi hidup tidak seperti mimpi. Melihat putrinya yang duduk murung, Bulam juga kehabisan nyali. Dia sendirian, pagi-pagi sekali memberiku makan. Saya hanya berharap Anda menderita kurang dari saya. Hidupnya sulit, jual punggungmu ke langit, dan itu masih belum cukup banyak. Sejak hari kematian suaminya, beruang itu telah memperbaiki bahunya. Banyak orang di desa memberitahunya, cobalah sesuatu. Ambil cuti sekolah Anda bisa menjadi istri saya selama beberapa tahun dan menikah. Pelajari cara melakukan hanya orang kaya yang mengikutinya. Tapi dia tidak berpikir begitu. Hidupmu miskin dan tidak ada apa-apa untukmu. Saya hanya mencoba untuk membiarkan Anda mempelajari surat itu. Untuk mengubah hidup saya agar jalan keluar untuk masa depan tidak terlalu tertutup. Tidak ada yang menduganya. Sepulang sekolah, melamar pekerjaan adalah masalah. Rumahmu tidak memiliki sayap. Saya tidak tahu harus meminta bantuan siapa. Saya melihat Anda selesai setiap hari dan kemudian pergi mencari pekerjaan. Ketika Anda pergi, Anda bersemangat. Ketika Anda kembali, hatimu kusut seperti sutra. Dia teringat hari di mana dia pergi ke pasar sayur.
temui kerabat jauh. Dia menyebutkan putrinya yang lulus. Kemudian dia membuat proposal. Itu sebabnya kamu pergi ke sekolah. Apakah ada tempat untuk mengirimnya? Tidak. Kakinya basah. Aku tahu harus masuk kemana. Dia dengan jujur menjawab. Dia mendekati tangannya. Dia berkata dengan lembut, saya punya teman yang mengatakan saya punya surat. Jika keluargamu membutuhkanmu, bawalah aku. Oh, apa bagusnya itu? Aku akan membawanya ke rumahmu sore ini. Untuk melihat kehangatannya, dia melihat ke samping dan berbisik ke tangannya. Tapi tempat ini sudah tidak asing lagi. Itu masih harus sedikit disebut pelumas. Dia mengangkat 2 jari dan memberi isyarat padanya. 20 juta, Nona. Aku mendengarnya mencibirkan bibirnya yang murahan. Aku cukup baik untukmu hari ini, 20 juta meminta pekerjaan. 200 juta, kakak. Bulam terkejut. Dari mana Anda mendapatkan 200 juta? Dia malu tertawa dengan penyesalan dengan terampil menolak niat baiknya. Dalam beberapa hari dia hampir melupakan tawaran itu. Aku menemuimu sekarang karena pekerjaannya sulit dan membosankan. Dia merasa gelisah lagi. Apakah Anda ingat sepupu ayahmu? Rumah nenek Nona Van di desa itu, saya ingat mengapa. Ya, sehari sebelumnya. Dia bilang ada pegawai yang sedang merekrut. Tetapi Anda harus melumasi hubungan. Mungkin sekitar ke 200 juta. Atau adalah aku tidak menunggu Nyonya Lin menyelesaikan kalimatnya dan buru-buru menyela. Bu, biarkan aku mendapatkan pekerjaan sendiri. Di mana mendapatkan rumah saya? 200 juta untuk menjalankan bisnis. Dan saya juga tidak menginginkan itu. Pekerjaan clerical membayar beberapa dolar. Tahu kapan harus mengembalikan uang itu? Aku sudah bekerja terlalu keras untuk memberimu makan. Aku tak bisa membiarkanmu menderita lagi. Anda mencoba untuk belajar dengan baik, karena saya ingin keluar dari kemiskinan. Ada juga harapan untuk masa depan yang cerah. Bantu ibumu lebih sedikit menderita. Jika itu membuatmu menderita berkali-kali lipat. Anda tidak membutuhkan pekerjaan seperti itu. Bangun dan tinggalkan ruangan. Untuk menyembunyikan mata merahku yang hampir menangis ini tidak keren. Jangan memutuskan sendiri. Jangan bilang lagi, aku datang ke kamar. Ia jatuh terduduk di ranjang dan membenamkan kepalanya di bantal. Mengapa begitu sulit untuk hanya ingin hidup lebih baik? Anda tidak percaya Anda tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi kau hanya punya gelar. Tapi dimanapun butuh pengalaman. Ada orang baru yang memiliki pengalaman di sekolah. Bahkan orang-orang yang mempekerjakan. Tidak semuanya dimulai dengan pendatang baru atau sal. Ia membalik badannya untuk menghapus air mata yang basah, tetap perhatikan atapnya. Biarkan saja dirimu sedikit lebih sedih. Besok kamu akan terus mencari pekerjaan. Aku berkata pada diriku sendiri untuk tidak berkecil hati. Tidak ada hak untuk goyah. Anda tidak hanya memiliki masa depan Anda sendiri di pundak Anda. Tapi aku juga melihat wajahku menggelap karena kerja keras. Tanganku sangat kurus kapalan dan tendon karena pekerjaan. Hatimu menegang ketukan pintu datang, dan Nyonya Lin mendorong pintu masuk. Dia duduk di samping tempat tidur dan berkata, aku tahu kau ingin mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk naik, tapi begitulah cara kerjanya di masyarakat saat ini. Bagaimana melakukannya? Nenek membelai lembut rambut putrinya melihat mata merahnya mendesah. Seberapa baik saya? Pasti ada kesempatan untuk menunjukkannya. Saya tidak punya banyak di sini. Ada 50 juta yang saya ambil untuk melamar pekerjaan itu sendiri. Ibuku tidak tahu harus merawatnya di mana. Saya harus mencobanya sendiri. Aku duduk dari tempat tidur dengan mata terbuka lebar. 50 juta, dari mana Anda mendapatkan uang sebanyak itu? Anda meminjam dari orang, bukan? Aku tidak meminjamnya. Jangan khawatir, ambil. Uang ini adalah ketika ayahmu kehilangannya. Saya tidak berani menghabiskannya. Masuk akal untuk menjagamu sekarang. Bicara tentang suami yang hilang. Dia memberikan tangannya untuk menghapus air mata baru. Saya merasa sedih bahwa saya tidak berguna. Kau benar, kau punya ambisi. Bahkan jika Anda bangga, Anda harus masuk. Saya memiliki kesempatan untuk menunjukkan ya. Sebenarnya, itu ringan. Terpal kuat yang membangunkanmu. Dia mengambil uang yang diberikan. Bulam tersedak ya. Aku mendengarmu. Biarkan saya meminjam uang ini untuk Anda. Saya akan mengembalikannya kepada Anda ketika saya mulai bekerja. Ya, itu mengerikan.
Apa yang kamu lakukan dengan ibumu sekarang? Ambil apa yang bisa Anda minum nanti. Hari berikutnya lebih awal, saya sudah siap untuk memulai hari. Lalu lanjutkan. Melamar pekerjaan. Sepertinya keberuntungan telah mengawasimu hari ini. Setengah pagi, Anda mendapat telepon dari perekrut. Halo teman H. Kan, saya menelpon Anda dari Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan. Kami menerima lamaran Anda. Dalam posisi petugas pemasaran janji temu untuk berada di sana di kantor rekrutmen jam 13 untuk wawancara tatap muka tidak masalah. Tidak masalah, saya akan berada di sana tepat waktu. Kesempatan itu datang sebagai kejutan, seperti mimpi. Cepat cari alamat perusahaan yang baru saja kau hubungi. Saya sangat senang saya lupa menanyakan alamatnya. Pergi ke tempat di depan gerbang perusahaan. Soalnya, waktunya hanya 11 jam. Wawancara masih 2 jam lagi. Ia mencari-cari sebuah bar dan duduk di sana. Merasa sangat gugup, Anda merasa gugup dan bersemangat. Pukul 13 di bawah bimbingan seorang satpam temukan lokasi ruang wawancara. Lihatlah tanda kantor perekrutan di depan Anda. Saya merasa sedikit gemetar. Ada 5 orang duduk di luar pintu. Mungkin menunggu wawancara. Lihat semua orang masuk dan keluar. Anda tidak bisa tahu dari raut wajah mereka. Aku merasa lebih gugup. Dadamu terus berdebar dengan cepat, gilirannya untuk wawancara. Dia dengan lembut mengelap tangannya yang berkeringat di celananya, angkat tangan dan ketuk pintu yang setengah tertutup. Dari arah dalam terdengar suara seorang pria. Silakan masuk. Di ruangan itu ada seorang pria berusia 30-an. Rambut dijidat lasti, menyedihkan, mengenakan kacamata berbingkai emas yang agak modis, set kemeja putih dengan dasi sangat sopan, setiap perut buncit sedikit buruk. Itu membuatnya sedikit terbalik. Bagian belakang tidak tersentuh meja. Hanya ada dia di sini. Itu pasti pewawancara hari ini. Tetap fokus dan menyapaku. Saya datang ke wawancara. Kali ini ia mengangkat kepalanya dari tumpukan kertas. Tangan terlipat ke tumpukan berkas di sebelah, melihat profil suaminya. Ia diam menelan selai di kepalanya, berpikir, saya tidak tahu apa peluang saya. Ini lebih intens dari ujian perguruan tinggi. Suara pria itu menariknya keluar. Pikiran saya, siapa yang datang ke ruangan ini tanpa wawancara? Berhenti menatapku, aku sudah sangat tua. Duduk dan tunjukkan filenya. Maaf, saya sedikit gugup dan melewatkan intinya. Ia menarik kursi seberang dan duduk. Kirim resum Anda melalui orang itu membolak-balik setiap kertas di file Anda. Perlahan mengangguk. Wajahnya bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Saya tidak melihat pertanyaan itu semakin tegang. Ketika Anda kehabisan kesabaran, telapak tangan dibasahi keringat, orang lain lambat bertanya. Silakan perkenalkan diri Anda secara singkat. Silakan perkenalkan diri Anda, nama saya Bu Isuha. Saya berusia 22 tahun ini. Saya lulus dengan gelar yang bagus dari Universitas Komersial, jurusan pemasaran di bulan Juni. Baiklah, saya bisa melihat apa yang Anda katakan di file. Tidak menunggu selesai bicara, pria itu menyela dengan tidak sabar. Dia merajut kedua tangannya. Letakkan di perut Anda dan bersandar di kursi. Ambil seteguk kopi dengan tangan Anda. Lalu ia menatap dari balik kacamatanya dengan tatapan mengepul. Aku benci kalian sekarang. Siapapun yang tidak memiliki gelar sarjana disebut perawan tua. Ini tidak sesulit dulu. Jaga guru dengan antusias. Adalah mengukir gelar yang bagus ini sudah berakhir. Pria itu meletakkan kopinya. Terus membalik kata Tanha, tapi saya tidak tahu apakah saya benar-benar melihatnya. Dia terus langsung menerobos. Di masa sekarang, sebut saja kuliah. Guru tidak kehilangan apapun. Semakin baik siswa, semakin baik. Tapi ada pendapatan di luar sana. Bagus, harus kuakui kalian pintar. Ia sedari tadi duduk diam mendengarkannya. Wajahnya perlahan-lahan memerah. Tangannya saling menggenggam. Kata-kata pria ini benar-benar menghina dan meremehkan orang lain terlalu banyak. Berapa kali kau mencoba berdiri lagi? Tapi karena aku yang melamar pekerjaan. Musuh adalah orang yang memutuskan. Jadi Anda mencoba untuk menahannya. Jika sebelum sekolah, Anda harus mendengarkan ironi. Anda tidak akan duduk diam dan menanggung ini. Kenapa dia bisa? Penilaian sepihak terhadap orang lain, pernyataan yang benar-benar meniadakan upaya-upaya orang lain. Hak apa yang dia miliki?
Tapi aku salah tentang seluruh gelarmu. Dan itu gurumu. Tapi selama lebih dari sebulan sekarang dia menjalankan rekor di mana-mana dia mengerti kekerasan itu. Dalam kehidupan nyata ini adalah kesempatan pertama Anda tidak bisa kehilangan. Tapi orang masih bilang berdiri di bawah atap orang aku hanya bisa membungkuk. Kau tahu kau harus bersabar. Gan menaklukkan keadaan ambil napas dalam-dalam. Tahan ketidaknyamanan dengan rendah hati katakan perutku saya baru saja keluar dari sekolah dan ada banyak hal yang saya tidak tahu. Ijazah hanya satu bagian. Saya tidak punya pengalaman. Minta bantuan Anda. Tidak ada orang di sana sejak pagi. Tahu di atas tahu di bawah Anda. Biarkan aku melihat. Dia terus membalik lagi dan lagi seperti mencari sesuatu. Dan setelah beberapa saat, dia menjatuhkan file itu. Dan itu tampak canggung. Ada yang hilang dari profil Anda. Biarkan saya melihatnya. Saya belum memikirkan sesuatu yang begitu kecil. Lalu dia terpesona dengan file yang disimpan di samping. Harus melakukan sirip di depan Anda, saya juga memperhatikan sekarang. Lihat tangannya yang terbalik. Dia pura-pura disengaja. Kekelincira setengah amplopnya lumayan tebal menjepit dalam set file jika itu masalahnya. Saya bahkan tidak mengerti. Saya benar-benar minta maaf tentang nilai baik saya. Betapapun bodohnya Anda harus mengerti. Ini bukan file yang hilang, tapi Anda belum. Itu yang mereka sebut muatan pelumas. Menghela napas tanpa da dan itulah hidup. Masyarakat ini sangat praktis. Jika Anda tidak mematuhinya, Anda akan dihapus. Anda sangat membutuhkan pekerjaan. Anda perlu mendapatkan pengalaman untuk diri sendiri. Itu saja. Ini seperti membayar untuk pengalaman dunia nyata. Letakkan tangan Anda di tas yang Anda kenakan. Memegang amplop ibumu pasti memekimu di pagi hari. Aku pasti menggunakan namanya. Pikirku dalam benakku. Anda berdiri. Pergi ke meja dan katakan, ikuti pria itu. Tolong izinkan saya memeriksa apa yang hilang. Mungkin proses lamaran kerjanya hilang. Orang itu setuju memberikan file. Cuha ada senyum di mulutku yang jauh dari kata mengerti. Ambil kembali berkasnya. Ia duduk sedikit seolah check-in. Kemudian dia memilih sudut yang tidak terlihat. Dengan lihai menyelipkan amplop itu ke dalam berkas setelah selesai. Kembalikan dia. Saya memeriksa lagi dan ada beberapa kertas yang hilang. Saya sudah menambahkannya. Silakan lihat apakah Anda dapat membantu saya dengan itu. Dia memegang file yang menguraikan masukan tangan Anda untuk sementara waktu. Ini seperti memperkirakan ketebalan amplop. Lalu aku tidak ingin mencucinya. Terakhir kali saya senang menjawab. Ya, itu sudah cukup. Lihat Anda cukup cocok untuk posisi kami membutuhkan perekrutan kembali dan tunggu hasilnya. Kami akan memberitahu Anda di waktu paling awal. Dia mengatakan bahwa dia telah memberi isyarat kepada Choha bahwa Anda bisa pergi. Ketika saya melihatnya lagi, dia menghibur saya. Ada beberapa kandidat lagi. Namun, kami sangat selektif. Anda benar-benar dapat yakin. Tunggu saja hasilnya. Jika tidak ada lagi kemudian Anda bisa menunggu hari untuk pergi bekerja. Sebuah kalimat untuk diucapkan bahwa orang tidak bisa diyakinkan sama sekali. Ketika saya keluar dari ruang wawancara, saya tercengang. Tiba-tiba aku merasa sedikit gelisah. Dan saya memberinya semua uang yang saya simpan. Apakah itu kecuali satu kalimat? Tidak ada jaminan. Kenapa kau bodoh? Dia meninju kepalaku dan tidak bisa berhenti bergumam. Tapi apa yang sudah diberikan juga sudah diberikan. Tidak ada yang bisa Anda lakukan tentang hal itu. Dia seharusnya berlari masuk dan menuntutnya kembali. Dia menggelengkan kepalanya untuk menerbangkan pikiran gila itu serahkan pada takdir. Untungnya, tidak akan ada masalah. Kau menghibur dirinya sendiri seperti itu dan berjalan menuju garasi. Kenapa kalian pergi? Wajahnya sama. Saya tidak berpikir ada alasan untuk pergi mencari pekerjaan lain. Aku masuk ke dalam mobil dan pulang dengan suasana hati yang buruk. Untungnya, saya tidak perlu menderita terlalu lama. Hari berikutnya, Anda mendapat telepon dari Departemen Sumber Daya Manusia. Halo, apakah itu nomor telepon Anda? Benar, saya akan menelpon Anda dari Departemen Sumber Daya Manusia Kimi. Kami telah menerima aplikasi Anda yang sukses. Ke posisi pekerja ekspor tenaga kerja, kapan Anda bisa mulai bekerja? Aku bisa langsung bekerja.
Lalu besok pagi, silakan berada di Departemen Sumber Daya Manusia. Jam 8 pagi untuk check-in. Halo teman, terima kasih. Saya akan tiba tepat waktu. Terima kasih. Telepon putus dan menghela napas lega. Hatimu yang menggantung akhirnya ada di tempatnya. Untungnya dan tidak ada yang salah. Anda punya pekerjaan. Dia berlari seperti terbang ke dalam rumah dan berteriak gembira. Bu, saya memenangkan uang. Saya mendapat pekerjaan. Keesokan paginya pukul 07:30, dia tiba di gerbang. Anda sangat gugup sepanjang malam sehingga Anda tidak bisa tidur. Takut aku bangun terlambat. Kirim mobil ke Departemen Sumber Daya Manusia. Jam baru menunjukkan pukul 07:45. Ini 15 menit untuk bekerja. Berdiri di depan ruang personalia. Lebarkan matamu, lihat sekeliling. Kampus perusahaan itu luas. Saya tidak tahu apakah departemen tempat Anda bekerja baru-baru ini. Berharap ini akan menjadi awal yang baik untuk masa depan. Sukacita dan harapan Anda tiba-tiba disiram dengan air dingin. Sementara Anda menunggu untuk menyelesaikan pekerjaan. Melengkapi informasi. Untuk membuat kartu bank dan kartu karyawan pria yang saya wawancara kemarin pergi ke dia masuk ke telingaku dan mengatakan sesuatu dengan pelan. Terkadang mataku melihatmu. Itu membuat Anda merasa tidak begitu baik. Beberapa menit kemudian, tentu saja, mereka berdua menatapnya dengan ketakutan. Staf mengatakan ini, teman saya. Seperti yang diumumkan, Anda diterima di posisi tersebut. Staf impor dan ekspor namun, saat ini posisi ini baru saja dipindahkan secara internal. Jadi Anda tidak bisa bekerja di posisi ini lagi. Dua hihya seolah menyeduh wajah panas rasanya seperti ditendang dari atas. Itu membuatmu mati lemas. Aku bersumpah kau benar-benar ingin meniduriku sekarang. Atau berguling dari lantai sangat mudah untuk bersumpah seperti tukang daging di pasar. Apakah kamu sedang bercanda? Anda menghabiskan semua uang keluarga. Untuk mendapatkan pekerjaan ini sekarang saya telah memberitahu Anda bahwa ini adalah transfer internal. Apakah Anda yakin ingin makan makanan orang? Saya punya banyak bahasa di kepala saya. Untuk berdebat sampai akhir tentang ini. Segera setelah Anda siap untuk meledak. Pria kemarin melanjutkan. Kamu tetap tenang namun, posisi ekspor-impor memiliki orang yang lebih cocok. Masih ada kekurangan staf pemasaran. Anda tidak keberatan berubah. Pergi ke posisi itu, bagaimana bisa? Perusahaan mengumumkan bahwa saya diterima. Dan bekerja sebagai pekerja impor dan ekspor bagaimana itu berubah pada menit terakhir? Sebuah perusahaan besar harus memiliki integritas. Aku melihatmu membalikkan tubuh orang itu pelan-pelan. Saya memang memberitahu Anda tentang penerimaan Anda, tapi aku bilang itu transfer internal. Mereka memiliki keluarga di bea cukai. Bisakah mereka mengirim seseorang untuk menolak? Ia menatap Ha dengan jijik dan cemoohan. Anda tidak tahu waktu. Katakanlah Anda mencoba memasukkan Chen ke sana. Apakah itu masuk akal? Salah satunya adalah seseorang yang tidak memiliki pengalaman. Di satu sisi, orang memiliki dasar yang kuat. Pikirkan siapa yang harus kita pilih. Setiap kata-kata perekrut seperti pisau tajam. Menembus ke jantung Ha sakit. Dua tangan longgar di sebelah Anda secara bertahap dikencangkan kuku dijepit ke daging. Hanya rasa sakit fisik yang bisa membuat Anda tetap terjaga. Saat ini banyak pikiran cepat di kepalaku. Ha pikirkan tentang apa yang perlu Anda lakukan dalam situasi ini. Anda dengan cepat menganalisis situasinya. Apa yang akan mereka mainkan? Mungkin tidak akan menelan. Tidak ada uang untuk menjalankan bisnis saya. Jangan merusaknya. Bahkan jika Anda harus melakukan pemanasan, Anda tidak bisa. Tinggalkan mereka sendiri. Sangat mudah bagi mereka untuk makan tanpa uang. Air mata orang tuanya seperti itu saat dia akan berbicara. Petugas sumber daya manusia berdiri di samping saya. Rekonsiliasi menonjol. Kakak, tenang. Hal-hal seperti ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini adalah keputusan para atasan. Kami juga tidak bisa mengubah apapun. Aku melihat profilmu. Saya lulus di bidang pemasaran. Sekarang dalam posisi karyawan. Pemasaran adalah spesialisasi Anda. Ini tidak seperti ikan bertemu air. Tapi itu Anda tidak perlu khawatir. Saya akan check-in untuk Anda juga. Tapi posisi ini juga gaji yang dinegosiasikan itu tidak mempengaruhi hak Anda.
Begitulah cara Anda memutuskan. Butuh waktu dan menyulitkan kedua belah pihak. Tidak menunggu untuk menyelesaikan kalimatnya. Staf buru-buru menyela dan mengajukan penawaran. Kedengarannya sangat persuasif, tetapi mudah untuk mengatakannya. Jika lokasinya tidak berbeda, apa yang harus mereka coba masukkan ke dalam orang? Ketika ada cukup orang. Kukira kau anak yang mudah dibodohi, tapi menderita kurangnya pengalamanmu adalah kelemahanmu. Selain itu, tidak ada payung juga benar. Apalagi yang bisa kita lakukan? Anda sangat membutuhkan pekerjaan. Pada saat ini, udara juga harus dihilangkan. Dia mengangguk. Aku menerima hembusan nafas kedua orang di hadapanku. Sangat cepat prosedur aplikasinya selesai secara penuh seolah takut kau akan berubah pikiran. Pegang kartu karyawan di tangan Anda. Deretan kepala menatap langit biru cerah 01 awan riak. Dia menarik napas dalam-dalam dan mendorong dirinya untuk memulai nan. Saya berharap ini akan menjadi langit baru saya. Pegang aku. Setelah menyelesaikan prosedur di Departemen Sumber Daya Manusia, dia dibawa ke serah terima ke Departemen. Lihatlah kantor besar. Setiap akar komputer, semua orang sibuk dengan pekerjaannya. Saya merasa penuh antusiasme. Dia sangat menyukai suasana bekerja seperti ini. Manajer departemen Anda adalah pria yang cukup muda. Staf Anda menempatkan Anda di depan Anda dan memperkenalkan Anda. Pahlawan memiliki seseorang untuk membantu saya. Ini adalah teman saya. Petugas pemasaran baru telah menyelesaikan prosedur dan menyebarluaskan aturan-aturan perusahaan. Serahkan sisanya padaku. Dia menoleh pada Hai dan melanjutkan. Dan inilah pahlawan manajer departemen mulai hari ini. Saya akan bekerja di bawah arahannya. Akhir bulan masa percobaan hakim akan menjadi hakim langsung. Lihat apakah Anda mendapatkannya atau tidak. Jaga dia baik-baik. Cukup staf. Satu kalimat, tapi itu tidak lucu. Anda cukup sensitif terhadap perawatan semacam ini. Kemana harus pergi bekerja sekarang? Anda harus menggunakan manfaatnya untuk menghitung. Alih-alih kemampuan atau saat tiba-tiba, masa depan begitu gelap. Menghela napas diam-diam di hatiku ketika staf selesai pergi. Hanya saya dan manajer yang berdiri di sana. Katakan halo sebelum Anda menyapa saya. Harap Anda bisa memberitahu saya lebih banyak. Seperti kau pahlawan, adalah manajer departemen di sini. Selain itu, Anda menang. Kepala pemasaran kami. Pekerjaan semua orang di tim. Ambil instruksi langsung dari Anda dan laporkan kembali kepada Anda. Apakah kamu mengerti? Sekarang izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Tempat kerja Anda akan berada di akhir tabel ini. Ikuti instruksi pahlawan. Letakkan dia di kursinya dan tunggu di belakangnya. Pahlawan bertepuk tangan beberapa. Untuk menarik perhatian semua orang di ruangan itu, semua orang fokus. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada staf baru di kamar kami. Orang mengenal dan bekerja sama dengan senang hati di tempat kerja. Menurut rekomendasi sang pahlawan, dia membungkuk kepada semua orang diam-diam berbicara. Saya menyapa Anda. Saya baru saja pergi bekerja dan banyak yang tidak saya ketahui. Saya harap Anda bisa mengajari saya dan membantu saya lebih banyak. Ada beberapa tepuk tangan. Kemudian semua orang berpencar. Siapa yang bekerja? Tidak ada antusiasme seperti dalam imajinasi Anda. Saya merasa sedikit tersesat. Dia bernapas pelan selama 1 jam untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Tampaknya budaya di sini tidak terlalu ramah. Saya mendengar kalian berbicara tentang kompetisi, saling memeras di perusahaan. Aku hanya berharap itu tidak terlalu buruk untukmu. Setelah perkenalan sederhana, katakan lebih banyak Toha, ada beberapa peraturan departemen yang perlu diikuti. Lalu tinggalkan saja 1 kalimat. Saya pergi ke komputer saya sendiri. Pelajari tentang struktur organisasi, serta produk perusahaan. Semuanya ada dalam file informasi internal dasar. Ada di desktop. Itu saja, jangan berikan panduan. Mereka tidak menetapkan sesuatu yang spesifik. Dia sudah pergi. Abaikan orang yang duduk di depan meja. Dia menyalakan komputer dan mencari file internal sambil berkata, lihat sekeliling semua orang sibuk atau bekerja. Terlihat sibuk. 01 Siapa yang memperhatikanmu? Ada perasaan penampilannya sebagai batu kecil dibuang ke danau, itu tidak membangkitkan ria. Merasa tidak pada tempatnya menjadi terisolasi membuat Anda merasakan tekanan.
Bahkan jika saya tidak perlu melakukan apapun. Ini tak seperti yang kau bayangkan. Bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Sepanjang hari, dia hanya duduk dan membaca seluruh proses dan organisasi serta produk operasi perusahaan itu tidak membosankan. Pergi bekerja tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Sementara di sekitar AI juga sibuk hanya duduk di sana tanpa melakukan apa-apa. Ini benar-benar sebuah tantangan untuk kesabaran seseorang. Pada jam 5 sore saatnya menaikkan angkat kepalamu dan lihat sekeliling. Orang-orang di dalam ruangan. Masih belum ada yang mengalihkan pandangannya dari layar komputer. Tentu saja, tidak ada tanda-tanda ada orang yang bangun. Tidak mungkin ia berdiri dan berjalan menuju meja kerja Hang. Sayang, saatnya menaikkan Anda sehingga Anda bisa pulang. Pahlawan membutuhkan waktu beberapa detik. Dia hanya bereaksi terhadap apa yang Anda katakan. Orang Jerman itu melihat arlojinya dan mengangguk. Pada awalnya, tidak ada yang saya butuhkan untuk meningkatkan cash saya. Kau bisa pergi saat waktunya habis. Jika Anda tidak mengerti, tanyakan saja kepada saya. Dan kemudian dia mengubur kepalanya di meja lagi. Aku tidak peduli lagi denganmu. Matikan komputer dan kembali bekerja. Akhir hari pertama bekerja tidak menyenangkan. Sepanjang jalan pulang di kepalaku, aku terus memikirkan apa yang terjadi. Di tempat kerja, orang-orang tampak tidak ramah. Untuk semua atau hanya untukmu? Semuanya tidak jelas, yang membuatku gugup. Keesokan harinya, tepat waktu, dia berada di kantor. Untuk menghindari tidak terlihat seperti kemarin jati saya bertemu AI, dan dia menyambut saya dengan sangat antusias. Beberapa orang menyapa dan yang lain mengabaikannya. Tapi Anda tidak berkecil hati. Alamnya kuat, semuanya mandiri sejak usia muda. Kesulitan kecil ini tidak bisa menyulitkan Anda. Langsung dari awal, dia berinisiatif menemui manajer untuk meminta instruksi. Tuhan, kemarin, saya telah membaca seluruh dokumen. Pada dasarnya, aku punya pegangan pada alur kerja perusahaan. Sama seperti bagian saya sendiri. Saya tidak tahu apakah Anda bisa memberi saya pekerjaan hari ini. Itu sangat cepat. Biarkan aku melihatnya. Hang bertanya apakah ada beberapa masalah proses operasional dan struktur organisasi. Mereka semua menjawab dengan lancar. Ia menoleh sejenak dan memanggil. Bawa aku ke sini sedikit. Seorang gadis muda yang cantik, mungkin dia seumuran atau 2 tahun lebih tua darimu. Saya akan menelpon Anda mulai hari ini dan Anda akan memimpin saya. Ajari dia dasar-dasarnya dan membantunya memahami pekerjaan dengan lebih baik. Mari kita pergi sepanjang jalan. Jika Anda tidak mengerti, tanyakan lagi padanya. Halo kakak, saya harap Anda bisa membimbing saya lebih banyak. Setelah keluar dari tempat sang pahlawan, dia berjalan di belakang Torus dan tidak sengaja mendengarnya bergumam, merekrut karyawan baru. Aku tak punya pengalaman. Aku tak tahu. Anda harus berpegangan tangan dan berbicara. Saya pikir lebih banyak orang akan kurang sibuk. Kamu merasa marah dan menggigil. Dia ingin kau mendengarnya. Kan, tidak menghormati siswa baru. Mungkin dia baru saja selesai sekolah. Pengalaman selalu pasti. Tapi kau masih berusaha. Aku mencoba menenangkan diriku. Hanya beberapa kata dan tanpa daging. Tapi itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Meskipun dia diperintahkan untuk melakukannya. Tapi sepanjang malam tidak menyentuhmu. Biarkan dia duduk di sebelah Anda dan lihat pekerjaannya. Tidak ada bimbingan atau memintanya melakukan apapun. Apakah Anda akan mengolesi diri sendiri? Kalkulator memainkan hantu lama menggertak hantu baru. Biarkan diri Anda bosan dan pastikan Anda tidak bermimpi. Dinginnya Torus telah berhasil merangsang win-win dalam diri Anda sore harinya. Aku tidak bisa duduk diam lagi. Anda secara aktif bertanya apakah Anda memiliki sesuatu untuk saya lakukan? Lihat saja aku melakukan ini. Saya tidak paham. Beri aku pekerjaan, aku akan melakukannya. Dan kirim saya untuk memeriksa lagi. Aku melihatnya bertanya. Sedikit mengerutkan kening tapi tidak menolak. Dia melemparkan dokumen kepada Sohe. Saya mengambil dokumen ini untuk membuat foto. Kemudian bawa ke departemen penjualan untuk menyegelnya untuk Anda. Dia menjawab ya, dan dia kembali ke komputer. Dan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun ruangan apa kantor itu. Anda datang ke sini pada hari Senin. Perusahaan sebesar itu tahu apa yang harus dicari.
Aku ragu untuk kembali dan bertanya. Tapi pikirkan erangannya di pagi hari kau yang hentikan. Hanya menanyakan arah. Tidak ada cara keras di mulut Ra. Cari orang lain untuk ditanyakan. Berpikir begitu ia memeluk setumpuk kertas dan pergi. Pada saat dia sampai di lorong, dia menyesalinya. Bagaimana cara bertanya sekarang semua orang sibuk tidak ditelepon. Ini memegang dokumen, berjalan seperti angin, Anda hanya udara jernih. Tidak ada yang bisa melihat itu. Untungnya, masih ada orang baik. Saat H berdiri menganggur seperti sapi bertopi, saya tidak tahu bagaimana mengaturnya. Kemudian seorang wanita berambut pendek datang. Dia juga bagian pemasaran. Anda bisa mengenali. Kemarin ketika pahlawan memperkenalkan Tiu, apakah Anda melihatnya di keramaian? Dia berlari keluar di depan jalannya. Saudari, tolong bantu aku dengan bisnisku. Kantornya ada di bawah. Aku masuk ke lift di sebelah kanan adalah kantor. Apa yang kau lakukan di sana? Pahlawan memberiku untuk membimbingmu. Dia menyuruhku mengambil dokumen ini dengan foto dan menyegalnya. Udah foto belum? Aku akan mengambil foto di bawah sana dan menyegalnya. Tapi itu tidak memberitahuku. Adalah bahwa setiap bagian memiliki standar bahan habis pakai sendiri, bawa kembali ke kamarku dengan sebuah foto. Kemudian turunkan dan simpan masalahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Rekan saya ingin berbicara lagi. Minta mereka untuk membawa dokumen ke dalam foto. Kemudian kembali bekerja. Meski hanya seperti itu juga membuatku merasa sangat bahagia. Setidaknya seseorang berkomunikasi dengan Anda. Bersemangat untuk kembali ke kamar untuk memotret. Ada 2 sisi di kertas. Butuh banyak waktu untuk menyelesaikan foto dan membasmi mereka satu persatu. Ikuti instruksi rekan Anda sebelumnya. Saya akhirnya menemukan jalan ke kantor untuk menyembunyikannya. Butuh waktu lama bagi segelnya untuk tiba. Sayang, tolong tutup konfirmasi untuk saya. Setelah tutup, bergegas kembali bekerja. Saya baru saja tiba di bandara dengan rasa urgensi. Tidak menunggu koran. Dia merebutnya langsung dari Heiha, menstempel sesuatu begitu lama. Tahukah Anda bahwa saya merindukan pekerjaan Anda? Ini tidak sesederhana itu. Ini belum selesai. Dia menyerahkan beberapa kertas baru yang diambil dari tempatnya. Periksa lagi setelah persyaratan yang benar terpenuhi. Klik pada file saat mempersiapkan. Dia menoleh padanya dengan suara superior. Ini adalah perusahaan besar di sini. Ini tidak seperti kampus saya. Atau perusahaan dengan anak-anak yang saya magang. Dengan pekerjaan difokuskan pada jangan ada yang ditendang. Berbicara tentang menjual melon selama jam kerja ini tidak bekerja. Baru saja mengatakan dia hanya mengalihkan pandangan pada rekannya. Baru saja menunjukkan jalan. Awas, aku baru saja melihatnya berbicara denganmu. Ini sangat kecil dan Anda menendang orang. Nama orang yang membantuku adalah, atau mungkin dia mendengar beberapa kata lagi. Dia berdiri. Silangkan tangan Anda di depan dada dan lemparkan rahang Anda padanya. Kenapa kau menyalahkanku? Anda menunda pekerjaan saya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk meminta maaf kepada Anda? Siapa bilang sesuatu yang menyentuhmu bahwa kamu mengangkat dirimu sendiri? Kau sendiri yang mengatakannya. Nah, Anda bukan hanya omelan stroberi di sini. Sejak datang ke sini untuk bekerja, kecuali aku berbicara dengannya sebelumnya, maka tidak ada yang berhubungan dengannya lagi. Jadi dia menyuruhnya untuk menjual semangka. Jangan bilang siapa yang ada di sini. Saya tahu sendiri bahwa takdir itu baik. Terus untuk membersihkan pakaian tak ada satupun kerutan. Sebagai tanggapan terhadap Anda, ini tak ada hubungannya denganku. Tapi matanya gatal, tapi aku tetap harus bilang jangan berlebihan. Hantu tua menindas hantu baru dengan tepat. Orang baru yang memberikan pekerjaan tidak memberikan instruksi. Bagaimana orang bisa melakukannya? Tidak peduli apa yang harus saya lakukan dengan Anda. Atau jika Anda suka, naik dan melamar pahlawan. Biarkan dia memberi Anda bimbingan. Itu buang-buang waktu. Sulit untuk meninggalkan kalimat dan pergi. Dan dia berdiri di sana dan dia berkata tidak. Itu tidak memiliki nomor putri. Tapi saya suka menjadi seorang wanita di sini. Tapi nomormu sangat buruk. Kembali ke gadis itu melelahkan. Itu wilayah bos. Lebih baik awasi. Ucapkan beberapa kata lagi dengan hal. Kemudian Anda pergi bekerja juga. Dan sendirian bingung seperti tersesat di tempat. Lihat,
kau kotor dalam situasi pertarungan dongeng. Manusia bersalah. Anda bisa melihatnya. Rasa dan bau tidak saling menyukai. Dan dia merasa terhormat menjadi ledakan. Dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk mencoba menjauh dari kekacauan itu. Pasar ini baru. Lihatlah ke sekeliling ruang AI. Entah apa suasana hatiku saat ini. Ini sedikit menakutkan. Ini sedikit memanjakan diri sendiri. Tetapi banyak yang tidak. Kamu tidak percaya aku tidak bisa masuk ke tempat ini. Kembalilah ke tempat kerjamu. Saya baru saja menarik kursi saya dan datang ke sini. Saya mengandalkan laporan ini. Silakan isi dalam bentuk laporan pengeluaran ini. Lihatlah kertas-kertas di tangan Anda. Ini seperti lebih banyak burung gagak yang terbang lewat. Anda tahu cara membaca laporan ini, tapi Anda tidak mengerti apa yang dikatakannya. Apakah kamu sedang bercanda? Tidak ada instruksi. Jika Anda melakukannya, Anda bisa melakukannya. Menangis di hatiku, wajahmu juga menggaruk. Ini seperti menelan lalat. Aku melihat wajah kebencian. Mengapa Anda berdiri diam? Anda tidak tahu bagaimana melakukannya. Dengan tulus ia mengangguk dengan bibir menghina. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu. Saya tidak tahu untuk apa merekrut lebih banyak orang. Aku harus mengajarimu segalanya. Hanya membuang lebih banyak waktu. Wajahnya terbakar. Tapi dia hanya bisa menahannya. Anda benar-benar merasakan orang-orang di sini. Tidak mudah untuk hidup bersama. Dia benar-benar diajarkan. Penderitaan seorang pekerja percobaan sehari sebelum magang. Kau tak perlu menderita seperti itu. Buka mulutmu untuk mengatakan sesuatu. Tapi sebelum saya bisa berbicara, saya menerapkan Chen. Aku sedikit berlebihan. Baru masuk 2 hari. Anda tidak hanya mengajar. Jika Anda membuat orang melakukannya, Anda tahu caranya. Sebelum saya masuk, saya selalu yakin. Mengapa Anda mengelola begitu banyak bisnis Anda? Saya suka khawatir tentang uang. Dia membakarnya dengan suara keras. Karena takut perang pecah, mereka bergegas berhenti. Dia berbalik untuk meraih tangannya. Hentikan, dia mencoba berunding dengannya. Kakak, saya tidak yakin. Apakah Anda sibuk? Lakukan saja pekerjaanmu. Aku bisa mengatasinya. Dan dia meraih kertas-kertas di lengannya. Cepat katakan, tolong berikan padaku. Saya akan mencoba untuk melihat apakah ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Saya harap Anda membantu saya. Ia membanting dokumen itu ke pangkuannya. Lalu lari kembali ke tempat dudukmu. Aku mendongak dan kembali ke mejaku. Perang baru saja berakhir. Sebenarnya, itu tidak mudah bagi mereka. Duduk mengantar meneliti laporan isi formulir dengan pensil penghapus-penghapus. Berapa kali saya merasa sedikit tidak bugar. Belajar di kelas saja tidak cukup. Untungnya, ketika Anda pergi bekerja, Anda menganggapnya sangat serius. Tidak terlalu buruk untuk pergi bekerja sekarang. Ayam tidak tahu apa-apa. Lengkapi baris terakhir dalam formulir. Lihatlah ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia mendongak melihat posisi torus. Kursi kosong, saya tidak tahu kapan dia keluar. Kembali ke tempat Anda meletakkannya. Dia fokus melakukan sesuatu di komputer. Lihat sekeliling untuk berbelok. Tentunya tidak ada bayangan torus. Anda baru saja bergegas ke tempat Anda. Tolong bantu saya melihatnya. Apakah formulir yang Anda isi benar? Tidak. Mari kita lihat. Akhirnya di bawah bantuan Dabha telah menyelesaikan deklarasi pengeluaran. Selesaikan tugas pertama. Yang bersifat profesional. Hitam adalah hal yang buruk. Ketika dia bangun, dia memutuskan untuk kembali ke tempatnya. Kemudian dorong pintu masuk. Saya melihat mereka dan menyatukannya. Dia wajah jahat, dia sedikit gugup. Perlahan lidah itu mengendus. Daftar lagi dan lari kembali ke meja Anda. Dia memperbaiki dokumennya dan bawa mereka ke meja. Suster, ini adalah pernyataan yang Anda berikan kepada saya. Saya telah menyelesaikannya. Silakan periksa kembali untuk saya. Kertas itu membuat Haha terkejut. Dia membolak-balik kertas dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya dan tatapannya yang tajam, tapi setelah beberapa saat saya tidak menemukan kesalahan. Untuk mengisap meletakkan kertas dengan kuat di atas meja seolah ingin melepaskan, berpikir seperti itu tidak salah. Aku yakin perawat membantunya. Aku benci itu. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia melirik cangkir di atas meja komputer. Duduk tegak.
menyilangkan kaki di atas satu sama lain untuk membuat aku akan mencuci cangkirku. Bawakan aku secangkir kopi. Aku sangat haus, leherku kering. Beralih ke komputer dan berpura-pura sibuk. Jenis koreksi aku ragu. Tapi, mengapa Anda tidak bisa meminta sedikit? Tidak ada apa-apa. Aku akan bekerja sekarang. Ia menundukkan kepalanya dan membawa cangkir itu ke toilet, bukan hanya menjalankan tugas. Tidak seburuk itu. Mari kita tunggu dan lihat siapa yang lebih baik dari siapa. Saya sedang membuat kopi di ruang teh ketika pintu terbuka. Ambil cangkir di tangan Anda. Dia tersenyum dan menyapanya. Terima kasih telah berbicara untuk saya hari ini. Saya juga membantu Anda memeriksa dokumen. Jika Anda tidak yakin Anda telah dimarahi karena kepala Anda tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa untuk disyukuri. Itu hanya mata gatal. Itu hanya hantu lama yang menindas hantu baru terus. Ini semua tentang mempekerjakan. Siapa yang lebih mulia dari Kia? Kamu baru. Menjadi seperti itu adalah hal yang wajar. Aku sudah terbiasa selamanya. Saya hanya menantikan sidang. Ya, saya pikir itu bagus. Tapi terkadang ini bukan tentang melepaskan. Dengarkan kata-kata ular lembut lepaskan, namun Anda bertahan selamanya. Orang-orang berpikir mudah ditindas, dan saya sangat menderita. Menyembunyikan banyak kantor. Lakukan saja pekerjaanmu dan jangan main-main dengan siapapun. Tapi AI yang membuat absurd Anda juga perlu tahu bagaimana melawan. Ya, terima kasih telah menunjukkan. Siapa yang sebaik kamu? Apakah menyenangkan pergi bekerja setiap hari? Tertawa terbahak-bahak, aku suka kejujuran gadis ini. Sangat cocok denganmu. Deb, silakan ingatkan lebih banyak, tapi Taurus ini adalah pengecualian. Itu berdasarkan bos. Itu harus sombong. Aku lelah bekerja di bawah bimbingannya. Teruslah mencoba. Jika Anda tidak mengerti, tanyakan kepada saya. Itu membosankan. Anda tidak bisa stres? Ya, aku juga memikirkan itu. Jadi apa gunanya? Tertawa dengan kedua mata. Anda beruntung menemukan kehangatan di tempat ini. Tidak semua orang adalah orang jahat, bukan? Kang, kami melemparkan betis secangkir kopi susu instan hanya membawanya kembali padaku. Aku hanya mengambil cangkir dan menyesap mulutku. Dia meringis dan merengut. Ini kopi? Kamu buat apa? Ini seringan air siput. Tidak ada batu yang tersisa. Aku membuat kopi susu. Saya tidak memberitahu Anda apakah Anda ingin es atau tidak. Jadi saya tidak memberi kopi susu apa yang begitu pucat. Siapa yang pernah minum kopi susu panas musim ini? Anda harus tahu itu sendiri. Anda juga harus memberitahu saya itu. Pikiranmu lambat. Saya bilang lulus itu bagus. Aku tidak percaya apapun hari ini. Dengarkan obrolan yang berdiri di gambar ledakan amarah di dadanya. Ingat perkataanmu tadi. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan kesabarannya. Sampai dihina dan masih belum protes itu hanya bodoh. Kau jelas tak melakukan kesalahan. Ini tidak dalam lingkup pekerjaan Anda. Dia benar-benar menganggapmu sebagai kesemak yang lembut sangat mudah untuk diperas. Dia serius mempertanyakan, bagaimana Anda bisa membenci orang lain seperti itu? Bagaimana cara minum kopi? Tidak dalam lingkup pekerjaan saya. Aku di sini bukan untuk melayanimu. Kau tak melakukan kesalahan. Mendengarmu membencinya seperti itu. Jika Anda butuh sesuatu, Anda harus mengatakannya atau saya akan membantu Anda. Aku tidak percaya dia tiba-tiba berbalik seperti itu. Berapa banyak kata-kata kasar yang akan keluar itu tersangkut di tenggorokanku. Dia menatapnya selama beberapa detik dan kemudian bereaksi. Mengerikan, saya baru saja mengatakan satu hal dan Anda mengembalikan seorang pria. Ini mengerikan. Baiklah, lain kali Anda membuat kopi, buatlah 2. Itu setengah air. Anda tahu, anehnya, dia mengatakan itu. Tapi dia masih tidak melihat apa-apa untuk melanjutkan. Dia mengatakan akan ada waktu berikutnya. Mungkin saya tidak berkomunikasi dengan cukup jelas. Gumamnya dalam hati, tapi Anda hanya mencoba. Saya tidak ingin terlalu stres tentang hubungan saya dengannya. Lebih, Anda juga mengatakan dia adalah bos-bos. Anda juga pemandu Anda. Kita hanya harus terus berjalan. 1 cepat adalah 9 hal baik. Aku sudah mendengarnya di kepalaku berkali-kali. Tenang lagi, saya melihat dia tidak mengatakan apa-apa. Menjadi puas tidak membuat Anda sulit lagi.
Hari itu diam-diam berlalu, dan itu disebut oke. Keesokan paginya masih pagi. Ini 15 menit untuk bekerja. Pegang cangkirnya. Silakan dan beri diri Anda satu cangkir kopi untuk diminum untuk bangun di seberang meja. Terus dia punya mata di belakang kepalanya. Tepat ketika Anda sampai di belakang kursi, dia berdiri dengan sangat alami. Saya selalu meletakkan cangkir saya di tangan saya dan berbicara tentu saja. Pergi ambil air. Beri aku secangkir kopi. Ingat apa yang kamu katakan padaku kemarin? 2 bungkus air dan es. Mulutku menganga karena muka tebal rekan kerjanya ini. Tapi tidak cukup waktu untuk menolak. Dia memegang sekantong riasan. Putar pantat Anda langsung ke toilet. Melihat cangkir di TH, saya ingin merokok. Cobalah untuk bersabar. Kau pasti bisa. Dorong diri Anda untuk mengecewakan kemarahan Anda. Dia menerima nasib membawa 2 cangkir ke dalam ruang teh. Apa kata orang? Semakin banyak Anda berkompromi, semakin banyak momentum yang Anda peroleh. Letakkan kopi Anda di atas meja dan kembali ke tempat duduk Anda. Tapi waktunya masih pagi, jadi berdirilah. Dapatkan handuk untuk membersihkan meja dan komputer Anda. Tepat pada waktunya untuk keluar dari toilet. Dengan wajah yang dihiasi dengan rumit, dia menatapnya membersihkan meja. Dan menatap mejanya terlihat sangat berantakan. Aku tidak ragu untuk menelponnya. Omong-omong, aku membersihkan mejamu. Ini sangat kotor, tapi saya tidak percaya pada tangan saya. Dia memutar matanya untuk memastikan. Kau bilang apa? Mengapa Anda harus melakukan itu? Itu kursimu. Jawabannya sederhana. Ini seperti biasa saja. Ya, aku tidak membersihkan meja pula. Bersihkan untuk Anda. Saya melakukan pekerjaan kuku tadi malam dan membersihkannya. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Di mana Anda membersihkan diri sendiri? Saya tidak akan melakukannya. Dalam suara protes yang lemah, dia melirik dengan mata menghina. Lihatlah Anda membungkuk di atas meja Anda. Dia berbicara seperti seorang pemenang. Katakan apapun dengan lantang. Anda tidak dapat melakukan hal kecil ini. Dia datang untuk berdiri di sebelahnya. Melihat wajahnya, dia berkata dengan lembut, "Jangan lupa aku masih petugas percobaan. Sudahkah Anda menandatangani kontrak resmi atau tidak? Itu tergantung pada penilaian Anda." Dia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke matanya. Menghadapi secara provokatif, dia ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Lihatlah sekeliling ruangan. Banyak orang di sana mungkin melihat semuanya. Tapi 01 berbicara untuknya. Perasaan 7 merinding mengalir langsung ke jantung. Apa yang kau harapkan? Saya berharap seseorang berdiri untuk mendapatkan keadilan bagi diriku sendiri. Anda harus memahami masyarakat ini apa adanya. Kau hanya petugas masa percobaan. Siapa yang rela bersalah atas seseorang yang memiliki yayasan? Seolah ingin membelamu. Kedua gigi itu saling menggigit dan ingin mematahkannya. Kau harus menerimanya, kan? Anda membutuhkan operasi hidung dibandingkan dengan tidak ada apa-apa. Dia memegang kain siap untuk menundukkan. Saya ingin membersihkan meja. Lalu tiba-tiba dia berdiri dan datang. Dia mendorong satu. Aku tidak bermaksud mencampuri urusanmu. Tapi kau benar-benar gatal. Telingamu gatal. Anda hanya punya 2, kan? Terlalu menindas orang. Siapa yang tahan? Sejauh ini, meja AI telah dibersihkan. Saya tidak melihat preseden untuk menangkap orang baru. Anda harus membersihkan diri seperti itu. Anda kehilangan tangan dan tidak bisa membersihkannya. Dia berbalik untuk memberitahunya. Saya tidak perlu membersihkannya untuk Anda lihat. Apa yang bisa dilakukannya hari ini? Berdiri kokoh di balik dorongan olesan. Dia meraung, kau sudah gila? Mengapa Anda menyukainya? Masukkan hidung Anda ke dalam urusan orang lain seperti itu. Rumahmu pasti. Saya menggertak orang baru. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda banyak mulut. Jika Anda baik, Anda bisa membawanya pulang. Beri saya sedikit sesuatu yang menurut saya terlalu besar. Taruh di wajahmu, Pak Tua. Bagaimana kau tahu sekarang? Anda agak tidak berbudaya. Aku bersumpah ada seorang wanita tua. Aku takut karena semuanya berjalan begitu cepat. 2 orang di depan. Mereka semua menyingsingkan lengan baju mereka. Dalam posisi siap kami melompat dan bertarung kapan saja. Kau kesal karena tak ada yang berdiri. Katakan tolong, aku ini sangat hangat sekarang sehingga akan terbakar.
Aku tidak percaya semuanya berjalan seperti ini. Saya tidak ingin pergi bekerja selama 3 hari. Adalah penyebab perkelahian di tempat kerja. Aku bergegas memeluknya. Pegang erat-erat. Biarkan aku melompat masuk. Menjilati mulut dapat mencegah baiklah. Tenang saja dan jangan bertengkar. Ini adalah kantor. Dia mendorong Hara berteriak padanya untuk melepaskannya. Aku harus memberinya pertarungan hari ini. Sudah lama tidak ada yang menyentuhnya. Dia pikir dia adalah ibu dunia. Tapi torusnya tidak cocok. Dia juga melemparkan mulutnya berteriak dengan kekuatan penuh, "Saya suka menjadi ibu dunia. Apapun yang bisa Anda lakukan untuk saya, masuklah." Siapa takut, siapa yang tidak tahu. Seluruh kantor menjadi berantakan. Semua orang di sekitar juga berhenti bekerja dan turun sekitar 3 orang. Untuk setiap kejahatan, mereka hanya duduk di sana dan berbicara. Tidak ada yang berniat masuk ke dalam ruangan. Anda sendiri yang bisa menghentikan 2 orang. Itu adalah seseorang dalam keadaan ledakan. Pada saat Anda tidak tahan lagi. Lalu teriakan keras naik, "Apa yang kamu lakukan di tempat kerja? Kalian pikir ini pasar? Hentikan semuanya. Biarkan aku berhenti." Syukurlah Tuhan muncul pada waktu yang tepat. Mendengar jeritan 2 orang baru saja berhenti. Gunakan kembali pakaian dan rambut longgar. Dengan mendorong sejauh ini dia menatap ketiga orang itu dan bertanya, "Siapa yang bisa? Bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa yang terjadi? Saya terlambat beberapa menit di pagi hari. Kantor ini telah menjadi pusat gulat." Sao Chen mendorong Hara ke belakangnya. "Lari ke depan pahlawan dawaan." Untungnya, Anda tiba tepat waktu. Aku tak yakin dipukuli oleh mereka berdua. "Lihat. Aku baru saja memberitahumu, ini pembersihan awal, dan mejamu juga. Dan dia tidak akan berdebat denganku kemudian Anda melamar di sana." Dia melompat masuk dan mencoba memukulku juga. "Sekarang yang muda, saya tidak tahu kaca apa yang ada di bawahnya. Kau harus menjadi tuanku. Ini sebenarnya putih untuk hitam." Telah sepenuhnya menguasai triknya. Dia mengusap pelan bibirnya yang menghina ke telinganya. Itu tambang campuran. Lidah tidak memiliki tampilan mata gatal yang berbeda. "Anda melihat saya?" Dia segera mengubah wajahnya seolah takut. Matanya masih basah. Anda mendekati pahlawan sehingga Anda bisa melihat wajahnya. Lalu tersedak, "Tuhan, engkau semua karena aku. Aku tidak terbiasa melihat orang baru." Pria tua itu sedang menunggangi kepalanya. Berdiri dan ucapkan beberapa patah kata. "Siapa sangka aku akan melakukan itu? Itulah yang menyebabkan semua ini menggunakan band. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa aku adalah hantu tua. Penindasan bukanlah hantu baru. Anda salah. Anda seharusnya tidak ikut campur. Kau menyuruhku minum teh dan menuangkan air. Kemudian bersihkan kursinya. Anda harus aman dan nyaman. Salah membuatmu. Maka hal-hal tidak akan didorong sejauh itu. Itu semua karena kamu tidak baik. Saya minta maaf. Semua orang di sekitar kita mencoba." Aku tidak tertawa terbahak-bahak. Orang yang berdiri di sebelahnya juga harus menertawakan cedera itu. Bahkan berdiri di satu sisi dengan mata berputar. "Karena layar mobil Anda, cepat bersihkan." "Bukan seperti itu, saudara-saudara." "Baiklah, ini berakhir di sini. 3 orang yang menulis laporan itu akan mengembalikannya padaku nanti." Pahlawan tampaknya tidak berkomitmen. Aku tidak percaya, pahlawan menyela. Wajahnya memerah dan nungu, seperti palat. Dia masih ingin mencoba membersihkan wajahnya, tapi itu pahlawan itu terus menyela. "Tidak. Tapi aku akan pergi ke ruang konferensi denganmu." Sebelum pahlawan itu pergi, saya melamar tepat waktu untuk berbicara. "Pahlawan ini, saya punya pendapat, saya harap Anda menyetujuinya. Sepertinya aku sangat sibuk kali ini. Saya tidak punya waktu untuk mengajar banyak hal yang sama. Izinkan aku menjadi pemandumu." Tidak setelah sebulan pengujian. Departemen ujian profesional keahliannya, saya hanya tahu cara membuat kopi kental atau tipis. Cara membersihkan meja. Anda kehilangan muka dari bagian Anda. "Apa yang kau bicarakan? Apa yang membuat kopi dengan teh bersih?" "Masih belum, ya." Dia menggosok lidahnya dan menarik kembali suaranya. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya semua orang di ruangan itu tahu." "Apa yang kamu katakan salah. Aku setuju denganmu."
Dengan anggun mengoleskan satu dan melambaikan tangan memutuskan baiklah. Jati mulai hari ini pergi magang. Cobalah untuk belajar lebih cepat. Departemenku sedang di puncak. Banyak pekerjaan lalu dia memberi isyarat, ikuti aku. Masuk ke ruang rapat. Tidak mungkin saya tidak secara sukarela mengikuti pahlawan. Dan sekarang semua orang kembali ke tempatnya. Cobalah untuk menang dengan dan kemudian menyeret Anda kembali ke tempat Anda. Kemudian pada hari itu ia berhasil menjadi saudara Terima kasih atas bantuannya dengan sangat cepat. Anda punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pada dasarnya melarikan diri dari sudah sebulan masa percobaan. Telah berhasil menyelesaikan tes profesional dan dikontrak untuk menjadi pegawai resmi. Anda sekarang adalah anggota perusahaan ini. Saya tidak lagi takut dengan intimidasi. Saya senang. Hari ini dia memutuskan untuk pulang lebih awal untuk menunjukkan kegembiraan ini kepada ibunya. 5 jam night bell-nya baru saja berbunyi. Matikan komputer, bangun dan berkemas dan bersiap-siap untuk pergi. Ketika saya berjalan ke pintu, saya tiba-tiba bertemu dengannya. Bibirnya berhenti. Ruangan itu banyak pekerjaan. Setiap orang harus bekerja lembur. Kau akan pulang lebih awal? Ini resmi naik. Harus menghitung posting, malas, kan? Hari di mana aku berdebat denganmu. Kemudian Anda dipindahkan untuk membiarkan dia memimpin. Mereka memasukkanmu ke dalam buku hitam. Sesekali dan dia mencari masalah dengannya. Karena saya adalah orang baru yang masih berusaha. Jadi kita semua 9 dari ke-10. Apapun yang tidak terlalu banyak, Anda akan melepaskannya. Tapi sekarang berbeda. Anda dan dia adalah staf yang sama. Dalam kapasitas apa dia menangkapmu? Bantahan itu tidak bisa ditenangkan. Saya telah melakukan pekerjaan saya dan saya akan pulang. Pahlawanmu bahkan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana Anda bisa merawat saya cepat atau lambat? Selesai tanpa menunggu reaksi. Pergi melalui dia dan pergi. Aku sendiri lagi. Dia menatapku dengan mata marah. Bergumam di mulut, Anda bajingan, tunggu saja. Saya harap Anda memakainya. Mari kita lihat ketika Anda mendapatkannya. Sejak aku menjadi staf resmi, saya merasa bahwa hidup ini sangat menarik dan penuh harapan untuk masa depan. Tetapi pada saat yang sama, itu jauh lebih sibuk dan lebih sulit. Dia sering harus meningkatkan calemburnya, tapi itu belum berakhir. Di akhir tahun, saya ingin mengangkat kaki saya. Setiap hari kami meninggalkan rumah di pagi hari dan pulang larut malam, tapi akhir pekan tidak terkecuali. Bagian dari menjadi benar-benar sibuk. Anda juga ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk bisa membantu ibuku. Berapa kali ibunya mengeluh bahwa kamu pulang terlambat sepanjang hari. Aku jarang melihat wajah. Mari kita pergi melalui cerita. Aku sedang dalam masa perjuangan, Bu. Saya pergi bekerja untuk menghasilkan uang. Aku tidak mau keluar. Kenapa kau terus memberitahuku sepanjang waktu? Nyonya Lin melihat sikapku semakin jengkel. Kamu tidak pandai pamer. Bahkan, sangat disayangkan untuk anak perempuan. Tapi ketika datang ke mulut, itu menjadi celaan. Apa yang kamu lakukan sepanjang malam? Orang-orang pergi bekerja dan tidak ada orang seperti Anda. Putri saya, yang keluar pada minggu malam, juga hilang. Oh, Bu, itu lucu. Setiap perusahaan berbeda, saya suka membandingkannya. Aku tidak berbicara denganmu lagi. Daerah itu naik ke kamar. Pekerjaan di perusahaan itu sangat melelahkan. Aku harus pulang dan mendengarkan ibuku. Aku juga merasa sangat lelah. Dibandingkan dengan teman seumuran, saya cukup senang dengan diri saya sendiri sekarang. Dia mendapat pekerjaan tetap di sebuah perusahaan besar. Bahkan jika Anda harus mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kesempatan ini, dia baru-baru ini diakui oleh kepemimpinan senior. Itu mengisi Anda dengan antusiasme. Saya ingat hari-hari pertama mencoba. Kau seperti cacing semut, biarkan orang menginjak-injak tanpa bisa menolak. Jadi ketika Anda mendapat kesempatan, Anda mempertaruhkan hidup Anda. Anda ingin menegaskan diri sendiri, ingin bangkit mencapai posisi yang solid sehingga tidak ada yang bisa sewenang-wenang membenci atau menggertak diri sendiri sebagai imbalan atas apa yang Anda berikan. Anda harus memberi lebih dari yang lain. Tentu, tapi hidup terus berjalan. Tenang dan tenang untuk mengejutkan, namun udara di kantor terkompresi. Sulit untuk dijelaskan. Setiap hari, akulah yang datang lebih awal.
dan paling lambat meninggalkan kantor. Kali ini dia sedang membangun proyeknya sendiri. Semakin Anda mencoba untuk meningkatkan, dengan harapan disetujui, ini akan menjadi kesempatan, sehingga Anda bisa pindah ke posisi yang lebih baik dalam karir Anda. Saya sangat yakin dengan proyek ini, Anda telah menaruh banyak energi ke dalamnya. Dia mengulurkan tangan karena kelelahan. Seisi kantor sunyi. Anda melihat-lihat tidak ada lagi lampu yang menyala. Di luar mejanya dan di kantor manajer, dia melirik tampilan jam di sudut komputer. Saya terkejut saat itu pukul 10.30. Kau sibuk bekerja sampai lupa waktu. Aku tidak percaya ini selarut ini. Cepat kemasi pakaianmu dan pergi. Kali ini aku harus mendengarkanmu selama 1 jam. Tidak ada mobil yang tersisa di garasi. Dia bernapas dan meniup tangannya sedikit dingin. Setiap lapisan sedikit putih dan ia menarik kembali jaketnya untuk menghangatkan dirinya. Mengemudi di jalan pada malam hari ini adalah pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Seluruh jalan kosong, 01 orang bayangan, hanya kau dan lampu jalan. Saat mobil lewat tiba-tiba aku merasa sedikit tertekan. Sekarang keluarga. Semua di tempat tidur ditutupi selimut hangat, namun kamu sendirian berkeliaran di jalanan seperti ini, itu sedingin hati. Tiba-tiba aku merasa sangat menderita. Dia menggelengkan kepalanya untuk mengusir kelemahan, sementara jangan biarkan diri Anda berkecil hati. Pekerjaanmu banyak. Kau tak berhak menjadi lemah. Kembali ke rumah, ruang tamu masih menyala. Nyonya Lin belum tidur. Dia duduk di ruang tamu, tampak 5 tahun. Keluar pintu, dia berdiri dan seorang pria. Ibu, kau tahu jalan pulang. Aku tidak tahu bagaimana menelpon kembali terlambat. Saya di rumah dan saya tidak tahu bagaimana kabarmu. Anda ingin saya mati lebih awal, bukan? Aku sangat terlambat. Kenapa kamu tidak tidur dulu? Apa yang kamu tunggu aku lakukan? Anda akan menikah, bahkan jika Anda memiliki anak. Kau akan tahu orang tuamu. Ketika Anda keluar dari rumah, saya khawatir. Bagaimana saya bisa tidur ketika Anda tidak di rumah? Nyonya Lin berkata dengan suara yang semakin kasar. Perusahaan Anda adalah perusahaan yang murah. Apa yang membuat karyawan bekerja sampai jam ini? Tidak ada perusahaan seperti itu. Jika Anda merasa terlalu banyak, berhentilah bekerja. Putri saya pulang pada malam hari. Tetangga saya menyuruh saya untuk menghasilkan uang. Semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak Anda berbicara. Perasaan hangat karena dia mengkhawatirkanku. Sekarang menjengkelkan. Dahimu sakit setiap hari. Mengapa saya tidak bisa memahami Anda? Oke, Bu. Saya mencoba untuk mendapatkan posisi yang stabil. Di perusahaan kali ini akan membaik. Jangan dengarkan orang berbicara omong kosong. Saya mencoba. Itu hanya untuk membuat ibuku lebih baik. Aku harus mengerti. Lalu aku tidak menunggu Nyonya Lin mengatakan apa-apa lagi. Cepat naik ke kamar seolah ingin bersembunyi. Perasaan lelah mengalir kembali. Aku ingin menenggelamkan semua emosimu. Hari berikutnya adalah hari yang sibuk. Tetapi pada akhirnya, dia juga menyelesaikan laporan yang diusulkannya. 1 cek terakhir untuk memastikan tidak ada yang hilang. Matikan mesin dan keluar. Seluruh kantor dimatikan. Hanya cahaya redup dari lampu luar menjadi bayangan hitam yang lambat. Meraba-raba membuka pintu kantor yang sepi, perlahan bergerak. Dan temukan persis di depan meja dengan komputer baru saja dimatikan. Tidak lama bayangan hitam itu membungkuk dan membuka senter ponsel. Nyalakan komputer. Orang itu memasang stik USB hanya dengan beberapa ketukan membuka sandi mesin. Dari cahaya redup dapat diakui sebagai seorang wanita. Dia 6 kali mencari setiap file data di mesin. Sekitar 5 menit kemudian terdengar suara kecil. Tidak sia-sia mengambil risiko. Wanita itu salin semua file yang Anda temukan ke USB. Lalu cepat matikan dan tinggalkan ruangan gedung kantor. Kembali ke keadaan sepi. Ini seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Hari ini adalah harinya dia akan mempresentasikan laporan yang diusulkannya. Dengan strategi pemasaran baru. Satu persatu duduk di posisi di sekitar piring besar di ruang rapat. Dia adalah orang terakhir yang berada di posisinya. Kau ketua rapat ini. Ketika saya bersiap-siap untuk berdiri untuk berbicara, lalu tiba-tiba berdiri. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya. Kampanye pemasaran untuk produk di akhir tahun. Hentikan gerakannya. Duduk kembali di tempat Anda.
dan berikan presentasinya terlebih dahulu. Begitulah cara kerja ruangan ini. Setiap bulan kami ditugaskan untuk memunculkan ide-ide baru. Apapun yang dilakukan, mereka semua melapor pada diri mereka sendiri sebelum pertemuan. Untuk mendapatkan persetujuan dari manajer bagaimana melakukan ini mandiri. Jeti sampai presentasi. Hanya satu orang yang membuat laporan. Untuk mengetahui isinya di layar lebar menampilkan proyek Suyen, dia sangat pandai bicara. Dalam laporannya, ada banyak gambar, sangat mudah dilihat. Orang-orang mendengarkan dengan seksama. Dan terkadang ada bisikan. Duduk dan mendengarkan sesekali mengangguk sebagai penghargaan, tapi saat ini karena setiap slide ditunjukkan melalui wajahku semakin memburuk. Wajahmu putih, bibirnya digigit darah. Tidak ada yang bisa menjelaskannya kepada Anda. Apakah ini baik-baik saja? Di laporan Sao Suyen sedang mempresentasikan ini persis seperti versi Anda. Itu tidak benar. Ini adalah font dan warna latar belakang. Saat itu musim dingin yang dingin ketika aku membasahi bajuku. Anda harus berusaha keras untuk tenang. Untuk mendengar semua presentasi Suyen begitu dia berhenti. Sebuah petasan meledak dengan pujian tanpa henti. Itu ide yang bagus. Ini sangat berani. Aku tidak percaya aku punya pikiran kali ini. Begitu berani dan kreatif. Harimau adalah permainan favorit bos. Tapi di tepuk tangan ia berdiri dan merobohkan seluruh kursi. Bibirnya bergetar dan semua orang gemetar. Kamu duduk di sebelahku. Dia adalah orang pertama yang menemukan anomali. Aku menyambar lengan bajuku dan berkata, "Apa kabar? Ada hal mendesak apa?" Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku dengannya. Tenggorokanmu tersedak. Kami juga meninjau laporan. Saya juga memperhatikan perbedaannya. Dia mendorong kacamata dan mengingatkannya dengan sangat lembut. Anda ingin mempresentasikan proyek, bukan? Duduk saja dulu. Ketika Anda selesai dengan buku itu, giliran Anda. Tetap tenang, jangan terburu-buru. Ambil napas dalam-dalam. Tenang lagi dan atur kata-kata yang muncul di kepala Anda. Suaranya bergetar karena marah. Setiap kata seolah-olah itu mendesis melalui setiap gigi. Tapi Pak, ini rencana saya yang baru saja Anda presentasikan. Itulah yang dilakukan laporan Anda. Butuh banyak waktu dan usaha untuk membuatnya. Jadi saya tidak bisa salah. Ruang kelas berdengung karena kata-kata H yang mengejutkan. Semua orang menyatukan kepala mereka untuk berbicara. Pahlawan harus bertepuk tangan keras di atas meja untuk menjaga ketertiban. Semua keheningan. Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Itu juga disebut menurut itu. Bicara apa kamu ini? Anggap saja kamu terlalu idealis. Anda tidak dapat melakukan apapun untuk jiwa. Anda tidak bisa mengakuinya begitu saja. Anda bisa makan dengan buruk, tapi Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Proposal ini adalah bahwa saya menghabiskan seminggu merencanakan dan mengumpulkan 10 buah data. Ketika Anda mengatakan itu milik Anda, itu milik Anda. Itu konyol. Dia berbicara seperti awan. Air mengalir, jangan beri mereka kesempatan untuk berdebat. Dia menatap semua orang yang menunjuk ke arahnya. Gumaman penghakiman, beberapa orang mencurigai Anda, beberapa orang bertanya. Tidak ada api yang membuat Sao merokok suaranya. Duduklah, sayang. Jika tidak ada rencana, tidak masalah. Coba bulan depan. Jangan buang waktu semua orang. Mataku merah sekarang bersembunyi di dalam air. Dia tersedak suaranya, tapi ini laporan saya. Aku tidak tahu kenapa. Itu ada di tangan Anda lagi. Ini adalah busur yang bagus. Kau bilang ini milikmu. Apa ada bukti? Saya memudar di sini hanya semprotan kata lain. Dia tertawa dan berkata dengan hina. Apa pudarmu? Siapa yang tahu apakah Anda mencuri dari saya atau tidak? Siapa yang tidak tahu saya sudah resmi tidak bekerja selama beberapa bulan? Saat pertama kali masuk, aku terus memperhatikanmu. Mungkin Anda mencuri kata sandi komputer saya. Sejak saat itu juga, tapi silabusnya bergemuruh ke tangan. Itu menyakitimu. Kebanyakan orang yakin. Mereka semua setuju bahwa Anda terlalu muda, tidak banyak pengalaman. Mereka tidak percaya dengan laporan Kia yang luar biasa ini dari anak yang berkaki basah. Itulah tentang hidup. Tidak ada yang ingin melihat seseorang yang lebih baik dari saya. Ia menggigit rahangnya dan memaksakan diri untuk bersabar. Anda tidak diizinkan untuk menangis sekarang.
Air mata hanya akan membuat musuh lebih senang dan nikmati penderitaanmu. Dia pergi ke proyektor tempat dia menempelkan USB-nya ke komputer. Dia mengubah mode proyeksi paralel 2 eksemplar di layar lebar. Setiap suara-suara di layar ini 2 laporan dengan konten yang identik. Benar-benar hanya font dan warna latar belakang yang berbeda. Gunakan pena laser merah. Menunjuk ke tempat dalam laporan yang mengatakan, semua orang lihatlah. Ini adalah laporan saya. Ini yang baru saja Anda tunjukkan. Ini adalah ejaan yang salah. Kebiasaan saya menggunakan "e" dan lebar tidak baik. Orang bisa melihat di mana ada 2 kata ini. Mereka tidak mengikuti perintah yang biasa. Waktunya agak singkat, jadi saya tidak mengubah semuanya. Oh, benar juga. "N" dan lebar salah eja. Hal ini disebabkan oleh masing-masing daerah. Jati torusau dari Hayang asli. Aku tidak percaya. Setiap bisikan diskusi bergema. Ruang rapat menemukan situasi yang tidak menguntungkan bagi saya. Cepat leher ke pertahanan saya. Pikir Anda duduk dan menonton presentasi saya. Ini harus menjadi kesalahan. Ini hanya kesalahan kecil yang Anda buat. Saya tidak memperhatikan, jadi saya salah menggunakannya. Tidak bisa membuktikan itu milikku. Aku yakin kau masih dendam. Hanya karena mencoba tidak membantu saya. Apakah Anda benar menjadi jahat sekarang? Apa yang kau bicarakan? Ini jelas saran saya agar Anda mencurinya dari saya. Dicuri? Apakah Anda punya bukti? Kecuali untuk hal-hal buruk yang Anda temukan atau tidak. Jika tidak, diam. Jangan melihat orang lain baik-baik saja dan cemburu. Memang benar tidak ada bukti lain. Apa yang harus dilakukan? Mungkin Anda menerimanya. Aku kehilangan pekerjaanku padanya. Ia menatap pria yang masih mendengarkan dengan tenang. Sejauh ini, pahlawan, tolong percaya padaku. Ini adalah laporan saya yang sebenarnya. Saya masih memiliki file asli di komputer saya. Saya bisa membukanya untuk dilihat semua orang. Saya juga memiliki file di komputer saya untuk membuktikannya. Pahlawan, kau harus membereskan ini untukku. Oke, kalian berdua jangan bertengkar lagi. Keputusan dibuat oleh laporan ini. Tenang saja. Aku percaya pada kemampuanmu. Aku belum memikirkannya, dan aku tidak terburu-buru. Ketika saya pertama kali mulai bekerja, itu normal. Kami adalah kolektif. Siapa yang melakukannya? Itu semua karena pertumbuhan departemen pemasaran. Mari kita berhenti di sini dan membicarakannya. Terus saya akan mengirimi Anda laporan sehingga Anda dapat menandatanganinya. Setelah rapat, dia memberikan kalimat dingin. Semuanya bubar. Dia duduk dan bertanya pada Han. Anda benar-benar berpikir laporan itu milik Anda? Kenapa ini bisa terjadi? Komputer per orang. Mereka semua memiliki kata sandikia. Juga sulit untuk memahami pesona Anda. Apakah itu membuat saya tahu kode komputer Anda? Matamu kabur karena air. Suaranya serak seolah kehilangan semua kekuatan. Saya juga tidak percaya Anda melakukannya, bukan? Mengapa tidak ada yang percaya apa yang Anda katakan? Aku tidak tahu bagaimana. Bahwa dia mencuri dokumen dari komputer saya. Saya tidak tahu mengapa itu sangat tidak adil. Dia menghiburnya dengan menepuk bahunya. Tidak, sayang, tidak ada gunanya bagiku untuk mempercayaimu. Semuanya sudah diputuskan dan tidak bisa diubah. Lain kali lebih hati-hati. Saya juga memiliki mata gatal. Tapi tidak ada bukti, jadi saya berpendapat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Itu benar. Kamera. Saya memiliki kamera pengintai di kamar saya, kan? Kau bisa ke ruang keamanan untuk melihatnya, bukan? Aku hampir berteriak. Kamu tidak memikirkan itu. Setiap kamar memiliki kamera. Seluruh lorong ada di sana. Pasti akan ada sesuatu yang merekam adegan itu. Dia mencuri barang-barangmu. Dia akan melarikan diri ketika dia dicengkeram oleh tangan. Hentikan. Tidak ada gunanya pergi. Kamera keamanan harus disetujui untuk dilihat. Tidak semua orang bisa masuk. Saya tidak tahu kapan itu dicuri. Aku tahu seperti apa rasanya. Sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu ada kamera pengintai. Dia ingin mencuri. Anda akan dapat mengantisipasi situasi tersebut. Jadi biarkan dia memotong keunggulan saya atau sesuatu. Aku tidak bisa menelan amarah ini. Apa yang akan kau lakukan? Ia memiliki pahlawan di punggungnya. Tak ada yang bisa kulakukan. Terima kehilanganku.
Saya tahu bahwa semua yang Anda katakan adalah benar, tapi Anda tidak bisa menerima kebenaran. Dia berlari bolak-balik dan memanggil Tio dengan suara khawatir. Dia menjalankan sirkuit ke atap gedung, air mata tidak bisa menahannya lagi. Dingin sekali dia menangis selamanya. Air mata mengalir ke mulutnya, asin. Anda ingin berteriak dan berteriak. Saya ingin semua orang tahu betapa tidak bersyukurnya dirimu. Berapa hari untuk terlambat, terlalu sibuk untuk lupa makan. Apakah itu dirampok? Perasaan depresi membuatnya tidak bisa bernapas. Entah sudah berapa lama kau di atap. Menangis, kamu tidak peduli dengan angin dingin di wajahmu. Air mata telah kering sejak saat itu. Setelah menangis pertandingan, suasana hati lebih nyaman. Dia menutup matanya setelah krisis selesai. Hanya kemarahan yang tersisa. Kembali ke kantor. Mata bengkak seperti dua buah persik. Saya baru saja berjalan di pintu dan menabrak dinding. Dia menatap dengan senyum yang bangga. Dia tidak mengatakan apa-apa, kembali ke tempat duduknya. Anda tidak mau mencoba untuk menghindari emosi negatif yang menggigit hatiku, seseorang yang suka mencuri. Tidak bisakah orang yang suka menutupi hanya menunggu? Saya akan menunjukkan kepada Anda. Wajah sungai, dia punya rencana berani di kepalanya. Kau akan membuat mereka yang menyalahgunakanmu membayar. Kali ini sebagai pelajaran pertama. Mengajarimu satu hal, Anda tidak harus menyakiti orang, tetapi Anda harus melindungi orang. Itu karena kau terlalu ceroboh. Beri orang lain kesempatan untuk masuk keluar angkasa. Tapi hal ini itu juga membuka pintu baru. Belajar pelajaran baru tentang hidup. Dan lain kali semuanya kembali ke orbit yang sama. Ini seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Usulannya disebut Taurus. Telah disetujui untuk implementasi, dapatkan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan. Dia dihormati oleh sutradara. Karena itu membuat nama untuk dirinya sendiri di industri. Sangat menarik untuk melihat senyum kemenangannya seolah menantang. Dalam menghadapi provokasi terang-terangan ini, hanya diam-diam mengabaikannya. Saya tidak bisa melihat kegilaan atau kemarahan dari wajah Anda seperti yang Anda inginkan. Perlahan berkibar seperti bola kempis, perasaan menyemprotkan tinjumu pada kapas sangat mengganggu. Itu membuatnya marah. Seisi kantor terlihat begitu sepi. Tapi ada gelombang bawah tanah yang kuat. Saya mulai menulis salinannya. Proposal baru untuk kuartal berikutnya. Saat makan siang Anda dan saya berbicara sambil makan. Dia sengaja memilih tempat duduk di dekat Taurus dan biarkan dia mendengarnya. Percakapan keduanya. Mungkin saya meningkatkan cas saya hari ini. Proyek baruku kali ini cukup menjanjikan. Aku punya firasat bagus. Aku yakin itu bahkan lebih keras dari terakhir kali. Anda harus memenangkan kembali meja yang spektakuler. Dia duduk satu meja jauhnya. Mendengar itu semua, dia menyeringai sinis, kedengarannya menarik. Ayo, kakak. Saat Suyan kosong, dia membawa nampan itu pergi, menerapkan tarikan napas baru di bahu. Apa maksud gadis ini? Tidak seperti biasanya. Mengapa Anda berbicara seperti itu? Aku tidak takut jatuh. Selamat datang untuk mencuri. Aku hanya takut dia tidak datang. Tunggu saja dan lihat apakah ada permainan yang akan datang. Di matanya yang bingung dia menunjukkan senyum yang dalam. Beberapa hari kemudian, dia berpura-pura secara tidak sengaja membual kepada Anda tentang ide baru, dan tentu saja saya akan membiarkan Anda mendengarnya. Rencananya kali ini pasti akan berhasil. Tapi tetap hati-hati. Hilang lagi seperti terakhir kali. Mereka menangis tanpa air mata. Jangan khawatir. Saya meminta pemrograman. Atur ulang setiap api dan kata sandi. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencurinya. Maka tidak apa-apa. Tapi jika programmer mengungkapkannya, saya ini sedikit pengalaman yang akrab. Saya tidak takut untuk membuat kode sendiri. Hari di mana aku bergabung dengan perusahaan. Tidak ada yang tahu, programmer tidak tahu. Aku berkata, kamu tidak takut untuk muncul. Hanya ada satu dari kalian di sini bersamaku. Kamu sangat kecil, tidak ada yang tahu. Suara percakapan di ruang teh menggema. Dari dan olesan sudut luar ruangan tersembunyi di balik pot tanaman lan lebih tinggi dari sesama manusia. Ada cahaya sunyi yang terletak di dalamnya, yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Ketika kamu tidak bisa mendengar suara pembicaraan lagi keluar dari persembunyian, dia tersenyum dan kembali ke tempat duduknya. Bodoh, dengan kata sandi baru itu menarik.
Terima kasih kakak untuk persiapan setelah upacara. Tertawa sendirian. Dia dalam suasana hati yang baik, jadi dia bangun dan pergi lebih awal. Di ruang tah begitu mereka pergi. Ia mendengarkan keheningan itu lalu menjulurkan kepalanya untuk memastikan. Dia menutup mulutnya dengan tangannya agar tidak tertawa terbahak-bahak. Saya melihat penampilan seperti tikus Anda. Aku menaruh cangkir cinta di kepalaku. Gadis ini, kamu tidak bermaksud melakukan apa-apa. Anda tahu ketika seseorang berada di luar. Mengusap kepalanya sambil tertawa segera setelah Anda dan saya mendapatkan kopi. Aku melihat sepatunya. Ini tercermin dalam superheater ini di sini. Ketika dia melihat Anda dan saya di sana, dia membentak. Kau salah orang. Anda harus begitu diam-diam. Itu sebabnya aku di sini. Berpura-pura tidak memperhatikan. Itu artinya kamu bermaksud mengatakan dan kata sandi cincin itu? Mengapa kamu melakukan itu? Apa yang kamu lakukan? Atau kata sandinya palsu? Aku terus memikirkannya selamanya. Saya masih tidak mengerti apa tujuannya. Tidak benar katakan saja padanya apa gunanya kata sandi palsu. Hai, saya bisa memalsukan kata sandi 100%. Jangan khawatir, tunggu saja. Ada drama untuk dilihat dalam 2 hari. Seluruh gedung kantor dalam kegelapan di malam hari. Ruang di sekitarnya sunyi 01 kebisingan bayangan hitam merayap membuka pintu kemudian akrab dengan meja komputer tidak sulit untuk melihat bahwa itu adalah Torus. Dia mengenalnya dan tidak butuh beberapa menit untuk membuka komputer. Dia menyeruput mulutnya dengan jijik memang benar para idiot itu juga baik untukku. Kudanya terbiasa dengan jalan tua 6 file dalam folder di komputer temukan apa yang Anda butuhkan. Dia dengan cepat menyalin semuanya ke USB kali ini sebelum dimatikan. Ini juga menghapus semua data dalam file. Hanya beberapa detik. File lengkap hanyalah folder kosong. Dia menyelipkan mulut jahatnya sambil berbisik biarkan aku melihat. Apa yang kamu ambil kali ini? Laporkan itu semua. Mari kita lihat bagaimana Anda melakukannya. Untuk membuktikan bahwa ini adalah barang-barang Anda. Hidungmu tidak bersih dan kamu ingin melawan adikmu. Bermimpilah tentang itu. Cepat matikan komputer kenakan tudung dan tutupi kepala Anda dan segera kembali keluar ruangan. Sama seperti tikus jelek, seperti terakhir kali. Tapi dia tidak menyadarinya ada titik kecil di sana di rak untuk menggosok bahan. Disembunyikan oleh tali cangkir minum titik merah itu masih berkedip. Jika Anda tidak benar-benar memperhatikan, Anda tidak dapat benar-benar melihatnya. Tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia menghabiskan sedikit uang. Untuk membeli kamera mini beli yang bagus ini sangat kecil sehingga meleleh menjadi hitam rak. Ia sengaja meletakkan cangkir di depannya. Lihat saja melalui tempat cangkir untuk melihat titik merah. Hari berikutnya digantung mari kita kumpulkan semua orang dan umumkan beberapa berita penting. Orang memperhatikan semua sudah dipersiapkan dengan matang. Dokumen laporan proyeknya pada pertemuan hari ini, ada seorang direktur dan kepala departemen jati semuanya harus profesional. Orang yang merasa jika proposal Anda tidak bagus, hentikan. Jangan membuat wajah buruk pada saya, oke? Terlihat jelas mereka semua serempak merespon setelah kematian Ra. Setiap orang memiliki wajah yang berbeda. Beberapa orang memilih untuk menyerah karena mereka tidak siap. Beberapa orang juga menyesalinya. Karena saya melewatkan kesempatan untuk muncul di depan bos saya. Tanyakan apakah tidak ada masalah dengan proyek Anda. Memutuskan untuk mempresentasikan hari ini. Apakah Anda yakin sutradara terkenal itu teknis? Jika Anda tidak yakin, tunjukkan lain kali. Tidak heran, kakak. Saya yakin 10-10 Januari gan khawatir. Torus masih berjalan di belakang, tidak jauh tidak dekat tapi cukup untuk mendengar seluruh percakapan. Dia mengangkat mulutnya dan tertawa sinis dan pergi ke depan saat melewati VA dengan sengaja. Sepertinya kau sangat percaya diri. Saya harap saya tidak seburuk di depan bos saya seperti terakhir kali. Ambil 2 dan kembali ke tempat duduk Anda. Lihatlah bayangan punggungnya. Dengan mata seperti orang gila, kemudian dia juga kembali ke tempat duduknya. Bersiaplah untuk menyalakan komputer untuk memulai. Sesaat kemudian, saya menangis selama 1 jam. Kemudian wajah Anda terlihat cemas di tempat Anda meletakkannya. Aku juga melihatnya dan bergegas.
Dua orang berbisik pelan tanpa membiarkan Ai mendengar. Ada meja di sana. Tapi Suyan selalu memperhatikan pergerakan di sini. Aku mendengarnya menangis dan melihat wajahnya. Lalu dia menyeringai bibirnya, niat baik sudah waktunya untuk pertemuan itu. Semua orang pindah ke ruang konferensi. Ini adalah pertama kalinya saya berpartisipasi dalam pertemuan itu. Ada direktur dan manajer seperti ini. Suasana di ruangan itu cukup hikmat, tidak ada suara. Setelah pengenalan Tiu dan presentasi singkat tentang Hong, giliran semua orang untuk bangun dan berbicara. Sama seperti terakhir kali, berdiri dan hadir terlebih dahulu. Dia dengan percaya diri berdiri di atas sepatu hak tinggi 10 inci, berdiri di depan layar lebar. Melambaikan tangan, menarik kaki, jelaskan persyaratan dalam laporan. Seolah itu benar-benar perbuatannya. Setelah mencuri dari Anda, tentu saja, dia menghabiskan 1 hari keluar. Baca setiap kata dalam laporan. Pasti tidak ada kesalahan ketik. Dia yakin itu tidak akan ada jejak yang tersisa. Agar aku bisa menghancurkan diriku sendiri. Ketika Anda setengah selesai, Anda menyadari ada sesuatu yang tidak biasa tentang semua orang di bawah sana. Bahkan, bagian pertama dari semua orang mendengarkan dengan sangat penuh perhatian. Tapi lebih banyak di bagian selanjutnya. Pekerja lama merasa mudah. Data tentang Kia ada yang salah. Bisikan itu perlahan-lahan bergema berdiri di atas jati. Saya tidak bisa mendengar apa-apa. Ini terjadi di bawah Anda. Aku menggigit gigi dan berbicara dengan cepat. Lengkapi presentasi laporan Anda. Lihatlah wajah direktur dan manajer. Ini semakin dekat. Dia sedikit gugup. Ada apa dengan Sao? Anda telah membaca laporan ini 2 kali. Pasti tidak ada yang salah dengan itu. Duduk di bawah Hang juga berdiri, gak sabar ke Suyin. Torus, aku tidak memeriksa data sebelum mempresentasikan Sao. Tapi saat Torus masih dalam ayunan penuh, saya tidak mengerti apa yang terjadi. Direktur angkat bicara. Ini adalah karyawan elit. Dan Anda selalu menyanjung langit. Benar, aku sudah membuka mata. Ia berbalik melihatnya dengan sorot mata tajamnya. Statistik yang baru saja Anda sajikan, Kia, di mana Anda mendapatkannya? Anda yakin dengan nilainya? Benarkah kau menyediakannya di sini? Aku benar-benar tidak mengerti. Seorang petugas pemasaran, kenapa Sao bisa melakukan kesalahan tingkat rendah dalam menganalisis data seperti ini? Ada masalah dengan datanya, bukan? Suara tegas sang sutradara membuat Cho tersentak. Menggigil dan goyang, dia menggigit bibir berusaha tetap tenang, tapi gagal. Dengan terburu-buru penuh tanggung jawab. Benar, data ini dibuat oleh Anda, bukan saya. Ruang konferensi sebentar. Oh ya, saya juga menyadari bahwa saya melewatkan kata itu. Cepat tutup mulutmu. Sutradara mengernyitkan alisnya erat untuk menunjukkan ketidakpuasan. Pahlawan, jelaskan tentang apa ini. Pahlawan juga ada di gambar karena insiden itu. Aku juga baru sadar, angka-angka yang dilaporkan, itu semua data lama dari kuartal terakhir. Aku melotot mendengar sesuatu yang kau katakan. Mengapa Anda menggunakan statistik dari kuartal terakhir? Setiap hari karena kita memiliki pahlawan di punggung kita. Jadi dia tidak fokus pada pekerjaannya. Kenapa dia peduli ke nomor dari depan? Dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak dapat mengingatnya. Sekarang dia ditanyai pertanyaan itu, dan dia semakin parah. Ibu kota alam tidak bertanggung jawab dan membiasakan diri. Letakkan tangan Anda di depan orang yang duduk di bawah. Dengan santai mengatakan, bukan karena kau membuat kesalahan. Bukannya dia melakukan hal yang salah untuk menyakitimu. Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Hal ini terkait dengan hadis ini. Apa hubungannya laporan Anda dengan itu? Aku langsung bangun untukmu. Dia perlahan berdiri sekarang. Menuju proyektor, dia mencolokkan USB ke komputer kontrol. Kemudian dia dengan tenang menjawab pertanyaan Hang. Dia tidak mengatakan, salah. Dia sadar, karena laporan inilah yang saya lakukan. Dan dia melakukan hal yang sama terakhir kali. Ini mencuri dari komputer saya. Saya baru saja membuat laporan ini. Versi lengkapnya ada di sini. Sang pahlawan meneriakinya, kembalilah padaku. Bahkan Anda ingin mengacaukan, bukan? Ada atasan di sini. Namun orang-orang ini melakukan trik ini. Tanyakan padanya di mana menyembunyikan wajahnya. Dia harus membiarkan ini diselesaikan terlebih dahulu.
Tunggu pemimpin pergi dan berurusan dengan Anda. Dia mengerti niatnya. Kau sudah lama menunggu kesempatan ini. Mudah baginya untuk menyingkirkannya. Kau benar-benar normal. Saya di sini untuk mempresentasikan proposal saya kepada pimpinan. Mengapa Anda menurunkan saya lagi? Anda ingin mengkhianati saya? Baiklah, aku akan membiarkan dia berbicara. Suara sekolah menyela ucapan Hang. Dia dengan percaya diri bergantian mengoreksi ini adalah laporan yang dipersiapkan dengan sangat baik di layar lebar. Suaramu mudah didengar. Tekan tombol kanan itu selesai hanya dalam 15 menit. Laporan mengupas setiap tepukan awalnya jarang dan kemudian pagar terdengar. Direktur departemen mengajukan pertanyaan lamaran ini sempurna, bahkan jika itu belum dilaksanakan. Tapi saya dapat memberitahu Anda itu sepadan dengan investasi. Namun, versi Anda dan versi Anda sebelumnya. Presentasinya hampir sama, hanya saja berbeda dari segi data analisis. Pasar di awal. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Apakah ini tentang? Dia mengangguk setuju. Dia menyatakan, Pak, ini laporannya. Aku sendiri yang menyiapkan dari awal sampai akhir. Bagian data yang salah saya melakukan itu dengan sengaja. Karena aku tahu seseorang akan mencurinya. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Menggunakan kontrol transfer konten laporan setelah video singkat. Di layar lebar menunjukkan rekaman video lengkap hari Mei. Dalam video yang direkam dengan jelas saya duduk di depan komputer sambil mencuri. Laporan itu menangkap semua apa yang dia katakan. Seluruh ruang rapat OOH perlahan menjelaskan proyek terakhir yang Anda presentasikan. Dapatkan pengakuan dan penghargaan dari perusahaan itu yang kamu lakukan. Tapi kali itu saya tidak punya bukti. Saya membantu pengalaman dari itu. Aku diam-diam memasang kamera di tempat kerjaku. Saya bisa mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada semua orang. Ini buktinya. Adikku meretas komputerku dan mencuri proposal. Biarkan pemimpin menanganinya dengan benar. Beri aku jawaban yang benar. Terakhir kali, pahlawan memutuskan. Minta saya untuk memberikan laporan saya. Kali ini penuh bukti. Saya harap saya mendapatkan jawaban yang adil. Anda di depan serangan balik Baja Hatorus dan Hang segera berdiri, wajahnya abu-abu seperti abu melihatnya menjatuhkan kepalanya. Dalam diam rasanya sangat enak. Saya ingin keluarga saya melihat kali ini. Bagaimana dia memutar mobil? Aku melihat mata yang mengejek. Torus resistansi lemah. Klip video tunjukkan saja saya ada di komputer Anda. Bagaimana membuktikan bahwa apakah saya mendapatkan laporan Anda? Dengan memberi Anda hak untuk memasang kamera di perusahaan Anda. Dia tertawa dan tampak seperti orang bodoh. Jadi katakan padaku, mengapa Anda datang ke komputer saya? Tapi di soal laporanmu ini persis sama dengan versi lengkap saya. Versi Anda tidak cukup dan cacat. Ada kutipan di akhir video Anda. Atau mungkin kau penderita skizofrenia. Tengah malam tidur berjalan ke perusahaan dan duduk di mejaku dan bermain kamera yang saya pasang ada di kursi saya. Hanya untuk melindungi properti Anda. Apa gunanya tidak syuting di tempat lain? Sebelum serangkaian pertanyaan, dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Dengan tenggorokannya kaku akhirnya direkturku membubarkan semua orang keluar dari ruang rapat. Dan pertemuan pribadi dengan Hang dan kepala departemen keluar dari ruang konferensi. Dia menari dan sebagai pertahanan pemenang aku tertawa sampai tidak bisa menutup mulutku. Baiklah, kecilmu memainkan meja yang sangat bagus. Tidak ada harimau, muridmu terlalu baik untuk membalas. Saya duduk di sana dan melihat bahwa itu tidak layak. Mari kita lihat siapa yang menyelamatkannya kali ini. Kedua saudara perempuan itu tertawa. Tiba-tiba dia didorong dari belakang. Itu membuat Anda jatuh ke depan. Dia bereaksi terburu-buru untuk bangun. Dorongan adalah Torus. Dia memelototi matanya merah jalang, tidak berharap kamu mempermainkanku. Beraninya kau menggigitku? Anjing, kamu mencoba-coba kemarahan tapi sudah waktunya untuk menarik Anda kembali. Dia dengan tenang membelai kembali rambutnya yang kusut karena jatuh menatap langsung ke mata Torus, maju 2 langkah. Berdiri dekat dengan wajah Anda. Dan kemudian tiba-tiba, tamparan keras. Menyebabkan Torus miring. Dia melambaikan tangannya yang terbakar karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga. Mungkin karena wajahnya terlalu tebal. Saya berkata, bersihkan. Siapa anjing dengan pelacur?
Apa yang membuatmu marah? Saya telah melihat banyak mencuri dan berteriak. Wajahmu setebal wajahmu. Aku benar-benar melihatnya untuk pertama kalinya. Kenapa kau dicuri? Dan aku harus diam dan tidak protes. Jangan bermimpi tentang siapa dirimu. Adalah tugas saya untuk membiarkan Anda menikmatinya. Tidak ada tempat di dunia ini. Jika Anda tidak ingin makan, makan saja kotoran. Tamparan terakhir adalah promosi untukmu. Anda tahu bagaimana menjadi manusia. Anda bahkan tidak tahu apa aku harus menuntutmu. Hentikan aku bekerja di industri ini atau tidak. Jangan pikir aku tidak mengatakan apa-apa. Adalah bahwa saya rentan terhadap intimidasi. Saya tidak percaya Anda, coba saja. Setiap kali aku melihatmu, aku memukulmu. Efektivitas tempur H kali ini sangat kuat dalam waktu kurang dari setengah hari, keputusan dibuat. Anda harus mengambil keputusan untuk berhenti, karena kamu mencuri ide orang lain, dan pelanggaran rahasia pribadi. Hang ditegur dari posisi manajemennya. Usulan itu juga dilalui dengan lancar, dan mempraktikannya dengan sangat cepat. Tentu saja, kampanye berdasarkan proyeknya berhasil besar sering dikatakan bahwa waktu bertentangan dengan air pasang adalah hidup orang selalu harus bangkit dan bergerak maju. Sudah 5 tahun sejak aku keluar. Selama ini, saya tidak berhenti mencoba. Ditambah lagi, kau orang yang cakap. Kerja keras lagi sejauh ini, Ea sudah duduk kokoh di kursi kantor. Terkenal sebagai kuda hitam di industri kepala perusahaan termuda. Sejak saat itu, setiap usaha sangat berharga. Saya bergabung dengan sesi pagi ini. Wawancara langsung departemen. Diadakan di pusat referensi pekerjaan baru-baru ini, masyarakat telah berkembang. Kebutuhan dan selera pengguna itu juga semakin kaya. Permintaan akan pemasaran juga meningkat. Kamar Anda membutuhkan pergantian darah. Pengetahuan yang lebih muda. Sedang memilah-milah beberapa profil potensial seorang pria penakut datang untuk menyambutnya dengan lembut tanya saja pada grup Kim. Apakah Anda memiliki perekrutan langsung di sini? Kudengar dia mengangkat kepalanya dari berkas. Keduanya terkejut. Orang di depanku secara kebetulan. Itu benar Paman. Departemen rekrutmen sebelumnya merekrut H untuk bekerja, mereka juga sepertinya mengenali orang yang mereka kenal. Dia takut untuk berbicara. Ternyata itu kamu. Ia berdiri dengan gembira dan berjabat tangan dengannya. Aku melihatmu memberikan tanganmu. Dia juga dengan anggun menggunakan kedua tangannya. Aku sudah lama tidak melihatmu. Apa kabar? Anda juga sudah tua, Nona. Tidak semudah kamu. Ya, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Lihat tanda di atas meja di depan Anda. Dia goyah. Saya tidak mendengar bahwa perusahaan sedang merekrut. Anak saya baru saja lulus dari perguruan tinggi. Saya pikir saya dulu bekerja di sana juga. Jadi hari ini, saya datang ke sini untuk mengirimi Anda sebuah file. Kuharap kau menjaga Cho. Dan kemudian dia memasukkan file itu ke dalam TH. Dia dengan senang hati menerima ajakannya untuk duduk dan kembali ke posisinya. File waktu tarik keluar kertas untuk memeriksa Anda menghitung setiap lembar kertas. Sudah cukup, dia mengangkat kepalanya untuk mengumumkan. Berkasnya cukup. Apakah keponakannya bersamamu hari ini? Dengan sangat sopan tanyakan padanya. Tidak. Aku masih di ibu kota sampai sekarang. Hari berikutnya ia kembali. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menyalakannya terlebih dahulu. Saya melihat kalender dan berkata, pergi seperti ini. Saya perlu wawancara langsung untuk mencari tahu. Aku akan mencatat kasusmu. Aku menyuruhmu datang ke kantor di pagi hari untuk wawancara. Untuk saat ini, cukup tahan file Anda. Dia terlihat menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Menunjuk amplop kasus pada TH dengan ragu-ragu masih ada di berkas. Nona, tidak berpikir apa-apa selain membuka file paket review. Saya menemukan amplop yang cukup tebal di dalamnya. Saya dapat melihat bahwa semua orang di sekitar saya tidak memperhatikan. Ingat hari Anda melamar pekerjaan. Dia mengencangkan alisnya dengan serius. Dengan cepat ia menyerahkan kembali amplop itu pada pria itu. Bawa pulang ini. Saya baru saja menerima file saya. Katakan saja padaku untuk tepat waktu untuk wawancara. Ini sedikit disebut tidak terlalu berharga. Tolong jaga aku. Jika Anda tidak menerimanya, apa yang bisa saya harapkan? Tidak harus begitu.
Katakan saja untuk datang ke wawancara. Sudah mengatakan ia terus menjerat amplop di TH. Tapi dia dengan tegas menolak saya melihat seseorang memperhatikan di sini. Dia hanya memasukkannya ke dalam sakunya dan pergi. Itu Feng Shui. Dia biasa membuat aturan rahasia dengan orang lain. Jetiko lah yang harus pergi ke jembatan di sebelah orang. Kudengar dia dipecat oleh Sa. Ini tentang dibayar untuk wawancara. Dituduh. Manik-manik mendesah dia memiliki prinsipnya Anda tidak pernah mengambil uangnya. Itu tidak benar. Melihat ke lobi dengan begitu banyak wajah muda aku takut khawatir di luar sana. Anda dapat melihat bayangan Anda 5 tahun lalu. Tapi sekarang Anda tidak akan membiarkan AI menggunakan aturan bawah tanah untuk masuk.